Udara di dalam ruang persalinan itu terasa sangat dingin dan mencekam bagi Arini yang baru saja berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan seorang putra yang sangat tampan ke dunia yang kejam ini. Keringat dingin masih membasahi keningnya, yang pucat pasi sementara napasnya tersengal-sengal mencari sisa kekuatan yang ada di terong tubuhnya, yang sangat lemah setelah berjam-jam menanggung rasa sakit yang luar biasa hebat. Tidak ada senyuman hangat dari seorang suami yang seharusnya menanti dengan penuh cinta di samping tempat tidur rumah sakit yang berbau karbol sangat tajam ini sekarang. Suara tangis bayi yang baru saja dibersihkan oleh perawat terdengar memenuhi ruangan yang sunyi itu. Namun hal tersebut sama sekali tidak mencairkan suasana beku yang menyelimuti hati Arini yang merasa sangat hampa sekali. Pintu kamar rawat inap kelas ekonomi itu terbuka dengan kasar tanpa ada ketukan sedikit pun yang menunjukkan rasa hormat kepada seorang ibu yang baru saja mempertaruhkan seluruh nyawanya demi keturunan keluarga. Aditya masuk dengan langkah yang sangat angkuh diikuti oleh ibunya yang bernama Sari, yang selalu memandang Arini dengan tatapan penuh kebencian. Seolah-olah Arini adalah hama yang sangat menjijikkan bagi mereka. Aditya tidak menanyakan keadaan istrinya, ataupun melihat wajah putranya yang baru lahir melainkan langsung melemparkan sebuah map berwarna coklat tua ke atas perut Arini yang masih terasa sangat nyeri dan sensitif sekali. Arini tersentak kaget sambil menahan rasa sakit yang menjalar ke seluruh saraf tubuhnya saat melihat dokumen yang menyembul keluar dari map tersebut dengan tulisan yang sangat jelas mengenai permohonan perceraian secara resmi di sana. Matanya yang sayu menatap Aditya dengan penuh ketidakpercayaan karena dia tidak pernah menyangka bahwa suaminya akan setega ini melakukan hal yang sangat kejam tepat setelah dia melahirkan anak mereka. Basari melangkah maju dengan senyum sinis yang menghiasi wajahnya yang penuh dengan riasan tebal yang tampak sangat kontras dengan suasana rumah sakit yang penuh dengan penderitaan dan harapan bagi banyak orang. Dia berkata dengan suara yang sangat melengking bahwa Arini tidak pantas lagi menjadi bagian dari keluarga mereka yang terhormat karena asal-usulnya yang miskin dan dianggap hanya menjadi beban finansial saja bagi mereka. Keluarga mereka kini telah mencapai kesuksesan yang sangat besar di dunia bisnis, dan mereka membutuhkan menantu yang setara dari kalangan sosialita kaya raya, bukan seorang perempuan yatim piatu yang tidak berguna. Arini mencoba untuk berbicara, namun tenggorokannya terasa sangat kering dan tercekat oleh rasa sedih yang mendalam yang memenuhi dadanya hingga dia merasa sangat sulit sekali untuk sekadar menghirup udara di sekitarnya. Air mata mulai mengalir membasahi pipinya yang kurus, namun dia segera menghapusnya dengan tangan yang gemetar, karena dia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di hadapan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki nurani ini. Dia melihat ke arah Aditya yang berdiri dengan tangan bersedekap, sambil memalingkan wajahnya seolah-olah melihat Arini adalah sebuah beban yang sangat berat dan sangat mengganggu kenyamanan hidupnya yang kini sudah berubah total. Aditya kemudian berkata dengan nada yang sangat dingin bahwa pernikahan mereka selama 2 tahun ini adalah sebuah kesalahan besar yang seharusnya tidak pernah terjadi sejak awal mereka bertemu di kampus dulu. Dia mengaku bahwa dia hanya merasa kasihan pada Arini yang sendirian di dunia ini, namun sekarang rasa kasihan itu telah berubah menjadi rasa jijik yang sangat mendalam karena perbedaan kasta mereka. Dia ingin segera mengakhiri semua sandiwara ini, agar dia bisa segera menikahi wanita pilihan ibunya yang berasal dari keluarga pengusaha sukses yang dapat membantu mengembangkan kerajaan bisnisnya ke tingkat internasional yang lebih luas. Basari kembali menimpali dengan mengatakan bahwa Arini harus segera menandatangani surat perceraian itu sekarang juga, tanpa membawa 1 sen pun harta dari rumah mereka karena semua itu adalah milik keluarga. Dia juga menegaskan bahwa bayi laki-laki yang baru lahir itu akan tetap tinggal bersama keluarga mereka karena mereka membutuhkan pewaris laki-laki untuk meneruskan nama besar keluarga tanpa campur tangan dari ibu yang miskin. Arini merasa jantungnya seakan berhenti berdetak saat mendengar bahwa dia akan dipisahkan dari darah dagingnya sendiri, yang baru saja dia peluk selama beberapa detik saja dengan penuh rasa kasih sayang yang tulus.
Rasa marah yang sangat hebat mulai membara di dalam hati Arini yang selama ini selalu bersikap lembut dan mengalah terhadap semua perlakuan buruk yang dia terima dari ibu mertua dan juga suaminya. Dia menyadari bahwa kesabarannya selama ini tidak pernah dihargai dan justru dianggap sebagai sebuah kebodohan yang bisa mereka manfaatkan sesuka hati demi kepentingan pribadi dan ambisi mereka yang sangat buta akan kekuasaan. Arini menarik napas panjang untuk menenangkan diri dan mencoba mengumpulkan sisa kekuatan mentalnya yang masih tersisa di tengah badai, kehancuran rumah tangga yang sedang dia hadapi secara mendadak dan sangat kejam ini. Dia mengambil pulpen yang diletakkan oleh pengacara keluarga yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah tanpa ekspresi seolah-olah dia sudah terbiasa melihat drama keluarga yang sangat menghancurkan perasaan manusia seperti ini. Dengan tangan yang sudah tidak lagi gemetar, Arini membubuhkan tanda tangannya di atas kertas putih yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya mulai detik ini menjadi sebuah perjalanan baru yang penuh tantangan. Dia menatap tajam ke arah Aditya dan ibunya dengan tatapan yang sangat berbeda dari biasanya, yang penuh dengan tekad yang sangat kuat dan aura kewibawaan yang sangat tersembunyi selama ini. Setelah menandatangani surat itu, Arini melemparkan kembali map tersebut ke arah Aditya dengan gerakan yang sangat tegas dan penuh dengan harga diri yang tinggi. Sebagai seorang wanita yang telah bangkit kembali, dia berkata dengan suara yang tenang namun sangat menusuk bahwa mereka akan sangat menyesali perbuatan kejam mereka hari ini karena mereka telah meremehkan orang yang salah di dalam kehidupan mereka yang sempit. Arini meminta mereka untuk segera keluar dari ruangan itu karena dia perlu beristirahat dan tidak ingin melihat wajah-wajah yang penuh dengan kepalsuan serta keserakahan yang sangat memuakkan bagi indera penglihatannya yang sekarang. Basari tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Arini yang dianggapnya hanya sebagai gertakan sambal dari seorang wanita malang yang sedang mengalami keputusasaan yang sangat mendalam setelah kehilangan segalanya dalam waktu yang sangat singkat. Dia mengejek Arini dengan mengatakan bahwa seorang perempuan miskin seperti dia tidak akan pernah bisa melakukan apapun untuk membalas dendam kepada keluarga yang sudah memiliki kekuasaan dan kekayaan melimpah. Mereka berdua kemudian keluar dari ruangan dengan perasaan puas karena merasa telah berhasil membuang sampah yang selama ini mengotori keindahan rumah mereka yang megah dan penuh dengan kepalsuan yang sangat nyata bagi dunia luar. Setelah pintu tertutup rapat, Arini segera meraih telepon seluler yang dia sembunyikan di bawah bantalnya dan menekan sebuah nomor yang sudah sangat lama sekali tidak pernah dia hubungi selama masa pernikahannya. Panggilan itu langsung dijawab oleh sebuah suara pria, paruh baya yang terdengar sangat berwibawa dan penuh dengan rasa hormat yang mendalam kepada Arini, yang merupakan satu-satunya tuan putri mereka. Arini berbicara dengan nada yang sangat tegas, memerintahkan pria itu untuk menjemputnya di rumah sakit sekarang juga dan menyiapkan segala sesuatu untuk kepulangannya ke kediaman utama keluarga besar, Mahardika, yang sangat legendaris itu. Pria di seberang telepon yang merupakan kepala pelayan setia keluarga Mahardika terdengar sangat terkejut sekaligus bahagia karena akhirnya pewaris tunggal kekayaan kerajaan bisnis terbesar di negara ini memutuskan untuk kembali pulang. Arini menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi dan meminta agar tim hukum terbaik segera disiapkan untuk mengambil alih hak asuh anaknya yang telah direnggut secara paksa oleh keluarga Aditya tadi. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti putra kecilnya, dan dia akan memastikan bahwa keluarga Aditya akan merasakan kemiskinan yang paling dalam yang pernah ada di dalam sejarah hidup mereka yang angkuh itu. Dalam waktu kurang dari 30 menit koridor rumah sakit yang biasanya tenang, tiba-tiba menjadi sangat sibuk dengan kedatangan beberapa pria berpakaian setelan jas hitam yang tampak sangat profesional dan sangat berbahaya. Mereka berjalan dengan langkah yang sangat teratur menuju kamar rawat Arini, dipimpin oleh seorang pria tua yang memiliki tatapan mata yang sangat tajam dan penuh dengan kecerdasan yang sangat luar biasa sekali. Para perawat dan dokter yang lewat hanya bisa menatap dengan penuh rasa ingin tahu dan rasa takut. Karena mereka merasakan aura kekuasaan yang sangat besar,
memancar dari rombongan misterius yang baru tiba. Kepala pelayan bernama Anton itu masuk ke dalam kamar Arini dan langsung membungkuk hormat dengan sangat dalam sebagai bentuk kesetiaan yang tidak pernah luntur, meskipun Arini telah pergi selama bertahun-tahun lamanya. Dia merasa sangat sedih melihat kondisi Arini yang tampak sangat pucat dan lemah, namun dia juga melihat api kemarahan yang sangat besar di dalam mata sang nona muda tersebut sekarang. Anton segera memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk memindahkan Arini ke rumah sakit pribadi milik keluarga Mahardika yang memiliki fasilitas medis paling canggih dan paling mewah di seluruh penjuru negeri ini dengan segera. Arini dipindahkan dengan sangat hati-hati ke atas tandu khusus yang sangat nyaman. Sementara tim hukum yang dia minta sudah mulai bekerja untuk memproses semua dokumen legal yang diperlukan saat itu. Dia merasa sedikit lega karena sekarang dia tidak lagi sendirian dan memiliki dukungan penuh dari kekuatan besar yang selama ini dia sembunyikan demi cinta butanya kepada Aditya yang tidak berguna. Dia berjanji di dalam hatinya bahwa mulai hari ini, Arini yang lemah dan mudah ditindas telah mati, dan yang lahir kembali adalah seorang penguasa yang akan menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Arini meminta Anton untuk memastikan bahwa anaknya tidak akan dibawa keluar dari gedung ini oleh siapapun, termasuk oleh keluarga Aditya, yang sekarang merasa memiliki hak atas bayi itu. Dia tahu bahwa keluarga Aditya hanya menginginkan pewaris untuk status sosial mereka saja, bukan karena rasa cinta yang tulus kepada seorang anak yang baru saja lahir ke dunia yang penuh intrik ini. Dengan perlindungan dari tim keamanan keluarga Mahardika, dia yakin bahwa putranya akan aman sampai dia bisa menggendongnya kembali di dalam pelukannya yang penuh dengan kehangatan dan juga perlindungan yang sangat maksimal. Saat mobil limosin hitam yang mewah meluncur menjauh dari area rumah sakit, Arini menatap keluar jendela dengan pandangan yang sangat dingin dan penuh dengan rencana strategis untuk menghancurkan musuh-musuhnya satu persatu. Dia mulai memetakan semua aset dan perusahaan milik keluarga Aditya, yang sebenarnya sebagian besar modal awalnya berasal dari bantuan rahasia yang pernah dia berikan melalui pihak ketiga beberapa tahun yang lalu. Dia akan menarik semua dukungan itu secara perlahan, namun pasti hingga perusahaan mereka goyah dan akhirnya runtuh seperti bangunan yang dibangun di atas pasir yang sangat rapuh dan tidak memiliki fondasi yang kuat. Aditya dan ibunya sama sekali tidak menyadari bahwa wanita yang baru saja mereka usir dengan penuh hinaan adalah pemilik sebenarnya dari gedung kantor tempat mereka bekerja dan mengembangkan ambisi mereka yang sangat liar. Keserakahan telah membutakan mata mereka, sehingga mereka tidak pernah memperhatikan detail-detail kecil mengenai latar belakang Arini yang sebenarnya sangat mencurigakan jika saja mereka mau sedikit saja lebih peduli dan tidak sombong. Sekarang permainan kekuasaan telah dimulai dan Arini akan menjadi dalang yang menggerakkan semua bidak catur untuk mengarahkan keluarga pengkhianat itu menuju pintu gerbang kehancuran yang sangat memalukan bagi nama baik mereka semua. Di dalam kamar rumah sakit pribadinya yang sangat luas dan mewah, Arini mulai menerima laporan mengenai kondisi finansial terkini dari perusahaan milik keluarga mantan suaminya yang ternyata sudah mulai mengalami banyak kebocoran. Dia tersenyum tipis saat menyadari bahwa tidak butuh waktu lama baginya untuk meruntuhkan tembok kesombongan yang dibangun oleh Aditya dan ibunya yang sangat haus akan pengakuan sosial dari kalangan kelas atas. Arini merasa sangat termotivasi untuk segera pulih, agar dia bisa secara langsung memimpin operasi penghancuran ini dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana para penindas itu bersujud memohon ampun di bawah kakinya yang agung. Malam itu Arini tidur dengan perasaan yang jauh lebih tenang, meskipun luka di tubuhnya masih terasa nyeri, namun kekuatan mentalnya telah memberikan energi tambahan yang sangat luar biasa bagi proses penyembuhannya. Dia bermimpi tentang masa depan di mana dia dan putranya hidup bahagia tanpa bayang-bayang keluarga Aditya yang beracun, dan penuh dengan tipu daya yang sangat licik serta sangat merugikan orang lain di sekitarnya.
Dia tahu bahwa perjalanan di depan akan sangat panjang dan penuh dengan rintangan, namun dengan kekayaan dan kecerdasan yang dia miliki, dia sangat yakin akan memenangkan setiap pertempuran yang akan terjadi nanti. Keesokan paginya kabar mengenai kembalinya pewaris keluarga Mahardika mulai tersebar secara rahasia di kalangan terbatas para pengusaha kelas kakap yang membuat banyak orang merasa sangat penasaran dan juga merasa sedikit khawatir. Banyak yang bertanya-tanya siapakah sosok wanita yang selama ini menghilang dari peredaran dunia bisnis dan sekarang tiba-tiba muncul kembali dengan kekuatan yang tampaknya jauh lebih besar daripada sebelumnya yang pernah dikenal publik. Arini membiarkan spekulasi itu terus berkembang, karena ketidaktahuan musuh adalah salah satu senjata yang sangat ampuh dalam menjalankan sebuah strategi penyerangan yang bersifat sangat mendadak dan sangat mematikan bagi target yang dituju. Dia juga sudah menyiapkan tim khusus untuk memantau setiap gerak-gerik Aditya dan ibunya agar dia selalu berada selangkah di depan dalam setiap langkah yang mereka ambil untuk menyelamatkan diri mereka sendiri kelak. Dia ingin mereka merasakan tekanan psikologis yang sangat berat sebelum akhirnya dia memberikan pukulan terakhir yang akan mengakhiri segalanya secara permanen dan memberikan kepuasan yang sangat mendalam bagi hati yang tersakiti ini. Pengkhianatan yang mereka lakukan bukan hanya sekadar masalah perasaan saja, tetapi juga merupakan sebuah penghinaan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal dan tidak bisa ditawar lagi oleh mereka. Arini memejamkan matanya sejenak sambil menikmati aroma terapi yang menenangkan di dalam suite VVIP, rumah sakit pribadi, milik keluarganya yang sangat megah dan jauh dari kebisingan kota yang melelahkan. Dia merasa jauh lebih baik setelah mendapatkan perawatan medis terbaik dari tim dokter spesialis yang bekerja secara eksklusif untuk memastikan bahwa kesehatan fisik dan mental sang pewaris tetap terjaga dengan sangat sempurna. Pengacara senior keluarga Mahardika yang bernama Baskara berdiri dengan sikap sangat formal di samping tempat tidurnya sambil memegang beberapa berkas penting yang berisi bukti-bukti hukum yang akan menghancurkan argumen Aditya mengenai hak asuh anak tersebut. Baskara menjelaskan dengan suara yang sangat tenang, namun penuh dengan keyakinan bahwa mereka telah berhasil mengamankan hak asuh. Sementara atas putra Arini berdasarkan bukti penelantaran emosional dan ancaman yang dilakukan Aditya. Sebelumnya, keluarga Aditya yang sombong itu sama sekali tidak menyadari bahwa semua percakapan kasar mereka di rumah sakit umum sebelumnya telah direkam secara legal oleh tim keamanan yang menyamar sebagai staf medis di sana. Arini tersenyum sangat dingin saat menyadari bahwa jebakan hukum yang dia siapkan mulai bekerja dengan sangat efektif untuk mengunci ruang gerak mantan suaminya yang sangat serakah itu tanpa dia sadari sedikit pun. Sementara itu di kediaman keluarga Aditya suasana tampak sangat meriah, seolah-olah mereka baru saja memenangkan lotre besar setelah berhasil mengusir Arini yang mereka anggap sebagai pembawa sial dalam kehidupan keluarga mereka yang terhormat. Basari dengan penuh semangat sedang memilih katalog perhiasan mewah untuk merayakan status baru putranya. Sebagai seorang duda kaya raya yang siap untuk mencari pasangan hidup baru yang lebih menguntungkan secara finansial. Mereka merasa sangat yakin bahwa Arini yang miskin tidak akan pernah bisa memberikan perlawanan apapun dan akan menghilang selamanya ditelan oleh kerasnya kehidupan di luar sana tanpa dukungan harta sedikit pun. Aditya duduk di sofa ruang tamu sambil memegang segelas minuman mahal. Namun pikirannya sedikit terganggu oleh laporan keuangan perusahaannya yang menunjukkan penurunan drastis dalam beberapa bulan terakhir akibat kegagalan beberapa proyek besar. Dia sangat berharap bahwa keputusannya untuk menceraikan Arini dan menikahi Clarissa, yang merupakan putri dari seorang pengusaha tekstil sukses, akan menjadi kunci penyelamat bagi masa depan kerajaan bisnisnya yang sedang mulai goyah. Ibunya terus memberikan dorongan agar Aditya segera mengatur pertemuan formal dengan keluarga Clarissa untuk membicarakan rencana pertunangan mereka dalam waktu dekat tanpa mempedulikan perasaan anak kandung Aditya yang baru saja lahir. Kemarin,
Keserakahan telah benar-benar membutakan mata hati Aditya sehingga dia menganggap bahwa bayi laki-lakinya hanyalah sebuah alat untuk memastikan keberlangsungan nama keluarga dan bukan sebagai manusia yang membutuhkan kasih sayang tulus dari seorang ayah. Dia bahkan tidak bertanya kepada rumah sakit mengenai keberadaan anaknya setelah Arini dipindahkan secara misterius, karena dia berasumsi bahwa pihak rumah sakit akan mengurus semuanya sesuai dengan instruksi uang yang dia berikan. Namun Aditya tidak tahu bahwa semua uang suap yang dia berikan telah dikembalikan oleh manajemen rumah sakit yang sekarang berada di bawah tekanan sangat besar dari otoritas hukum keluarga Mahardika yang sangat berkuasa. Di sisi lain kota, sebuah iring-iringan mobil mewah berwarna hitam legam bergerak perlahan memasuki gerbang utama kediaman legendaris keluarga Mahardika yang dijaga ketat oleh puluhan personel keamanan berseragam sangat rapi dan terlihat sangat profesional. Arini turun dari mobil dengan bantuan Anton dan dia menatap bangunan megah yang selama ini dia tinggalkan demi mengejar cinta semu yang ternyata hanya membawa penderitaan dan penghinaan bagi harga dirinya. Udara di sekitar kediaman itu seakan menyambut kepulangan sang putri yang telah lama hilang, dan sekarang kembali dengan tekad yang jauh lebih kuat untuk menegakkan keadilan dan menghukum semua pengkhianat yang kejam. Setibanya di dalam rumah, Arini langsung menuju ruang kerja ayahnya yang masih tertata rapi, dan dia duduk di kursi kebesaran yang terbuat dari kayu jati kuno yang sangat mahal dan penuh dengan nilai sejarah. Dia memanggil kepala bagian keuangan dan intelijen bisnis keluarga untuk memberikan laporan mendalam mengenai struktur utang dan kelemahan operasional dari perusahaan milik keluarga Aditya yang bernama Aditya Group secara sangat mendetail sekali. Arini menemukan bahwa perusahaan tersebut sebenarnya sudah berada di ambang kebangkrutan karena manajemen yang sangat buruk dan banyaknya praktik korupsi internal yang dilakukan oleh orang-orang kepercayaan Aditya dan juga ibunya yang sangat boros. Dengan kecerdasan strategisnya, Arini memerintahkan timnya untuk mulai membeli semua surat utang Aditya Group yang beredar di pasar sekunder melalui perusahaan cangkang yang tidak bisa dilacak kembali ke identitas asli keluarga Mahardika yang sangat besar. Dia ingin menguasai lebih dari 50% hak tagih utang perusahaan tersebut agar dia bisa memiliki kendali penuh saat-saatnya tiba untuk melakukan eksekusi aset secara hukum yang berlaku secara sah. Arini juga meminta tim hukumnya untuk mempersiapkan gugatan perdata atas kerugian imaterial yang dia alami selama masa pernikahan yang penuh dengan tekanan mental dan juga perlakuan yang tidak manusiawi dari keluarga tersebut. Basari yang merasa sangat tidak sabar, kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah sakit umum guna menjemput cucunya. Karena dia ingin segera memamerkan bayi itu kepada Clarissa sebagai bukti bahwa Aditya adalah pria yang subur. Namun sesampainya di sana, dia sangat terkejut saat menemukan bahwa kamar yang sebelumnya ditempati oleh Arini telah kosong dan pihak administrasi rumah sakit menyatakan tidak mengenal pasien bernama Arini tersebut. Secara tiba-tiba, Basari mulai berteriak dengan sangat histeris menuntut penjelasan dari kepala perawat. Namun dia justru dihadapi oleh beberapa petugas keamanan yang memintanya untuk meninggalkan area rumah sakit karena dianggap telah membuat keributan yang mengganggu ketenangan. Kepanikan mulai melanda hati Basari saat dia menyadari bahwa dia tidak bisa menemukan jejak keberadaan Arini maupun bayinya. Meskipun dia sudah mencoba menghubungi semua kenalan yang mungkin mengetahui lokasi persembunyian wanita itu, dia segera menelepon Aditya yang sedang berada di tengah pertemuan bisnis penting untuk memberikan kabar buruk ini, yang membuat Aditya merasa sangat marah, sekaligus merasa ada sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi. Aditya mulai merasa bahwa ada kekuatan besar yang sedang bermain di balik hilangnya Arini, namun egonya yang terlalu tinggi masih menolak untuk percaya bahwa istrinya yang miskin memiliki koneksi yang kuat. Beberapa hari kemudian, Arini muncul di depan publik dalam sebuah acara lelang amal eksklusif dengan mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang sangat elegan dan perhiasan berlian yang harganya setara dengan gedung perkantoran.
Dia sengaja menutupi sebagian wajahnya dengan renda tipis bergaya klasik untuk menciptakan kesan misterius yang membuat banyak orang bertanya-tanya tentang identitas wanita bangsawan yang tampak sangat berwibawa dan penuh dengan aura kekuasaan. Di acara tersebut, dia melihat Aditya yang datang bersama Clarissa yang tampak sangat berusaha keras untuk menarik perhatian para pengusaha papan atas dengan gaya bicaranya yang terlalu dibuat-buat dan sangat membosankan bagi Arini. Arini berjalan melewati mereka dengan langkah yang sangat anggun tanpa menoleh sedikit pun, namun aroma parfum mahalnya yang sangat khas sempat membuat Aditya tertegun sejenak karena dia merasa sangat mengenali wangi tersebut sekali. Aditya mencoba untuk mengejar wanita misterius itu, namun langkahnya terhenti oleh barisan pengawal pribadi Arini yang memberikan tatapan mata sangat tajam. Seolah memperingatkan Aditya untuk tidak berani melangkah lebih dekat lagi padanya, rasa penasaran yang sangat besar mulai menyiksa pikiran Aditya, karena dia merasa bahwa wanita itu memiliki kemiripan postur tubuh dengan Arini, namun dia segera menepis pikiran gila tersebut dari benaknya yang sedang kacau. Malam itu, Arini memberikan instruksi terakhir kepada Anton untuk meluncurkan tahap pertama dari serangan finansial mereka dengan menarik semua kontrak kerjasama yang melibatkan vendor-vendor utama yang memasok kebutuhan produksi bagi perusahaan Aditya Group. Dia ingin melihat bagaimana Aditya berjuang menghadapi krisis bahan baku yang akan menghentikan seluruh lini produksi perusahaannya dalam waktu kurang dari 48 jam sejak instruksi ini dijalankan secara serentak di lapangan. Arini tahu bahwa Aditya tidak memiliki cadangan dana tunai yang cukup untuk mencari vendor baru dengan harga yang lebih mahal, karena semua uang kas perusahaannya telah habis digunakan untuk gaya hidup mewah keluarganya. Di ruang kerjanya yang sangat mewah, Arini menatap foto putranya yang sedang tidur lelap di kamar bayi yang dijaga ketat, dan dia merasa bahwa setiap langkah pembalasan dendam ini adalah untuk masa depan anak tersebut. Dia tidak akan membiarkan putranya tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kepalsuan dan keserakahan seperti yang ditunjukkan oleh keluarga Aditya, yang sekarang sedang menuju jurang kehancuran yang sangat dalam dan sangat menyakitkan. Arini berkomitmen untuk menjadi ibu sekaligus pemimpin yang tangguh yang akan melindungi warisan keluarganya dari tangan-tangan kotor yang hanya ingin memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang-orang yang dianggap lebih lemah dari mereka. Aditya mulai merasakan dampak dari serangan Arini ketika satu persatu mitra bisnisnya menelepon untuk membatalkan kontrak secara sepihak dengan alasan yang sangat tidak masuk akal, namun didukung oleh kekuatan hukum yang sangat kuat sekali. Dia merasa seperti sedang dikepung oleh musuh yang tidak terlihat yang mengetahui setiap titik lemah perusahaannya dan menyerang secara sistematis hingga dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melakukan upaya penyelamatan darurat. Kepanikan di kantor pusat Aditya Group semakin meningkat saat para pemegang saham mulai menuntut penjelasan atas anjloknya nilai saham perusahaan di Bursa Efek dalam waktu yang sangat singkat dan tidak wajar bagi industri tersebut. Basari yang tidak tahu apa-apa justru terus mendesak Aditya untuk membelikan perhiasan baru bagi keluarga Clarissa sebagai tanda keseriusan hubungan mereka, tanpa menyadari bahwa rekening bank pribadi mereka telah dibekukan sementara untuk keperluan audit. Pertengkaran hebat mulai terjadi di dalam rumah tangga mereka yang sebelumnya tampak sangat harmonis karena tekanan finansial yang datang bertubi-tubi mulai mengoyak topeng kesombongan yang selama ini mereka kenakan dengan sangat bangga di depan publik. Aditya mulai menyadari bahwa dunia yang dia bangun dengan penuh keangkuhan sekarang sedang runtuh berkeping-keping, dan dia tidak tahu kepada siapa dia harus meminta bantuan untuk keluar dari masalah yang rumit ini. Arini terus memantau perkembangan tersebut melalui layar monitor di ruang kontrol pribadinya, sambil meminum teh hangat dengan sangat tenang, seolah sedang menikmati sebuah pertunjukan drama yang sangat menarik untuk ditonton hingga usai. Dia tahu bahwa saat ini, Aditya sedang mencari investor baru, dan dia sudah menyiapkan M-Corp sebagai satu-satunya perusahaan yang akan menawarkan bantuan dengan syarat-syarat yang sangat memberatkan
dan sebenarnya adalah sebuah jebakan maut bagi mereka. Strategi ini akan membuat Aditya secara sukarela menyerahkan seluruh aset yang tersisa ke dalam tangan Arini. Tanpa dia sadari bahwa dia sedang memberikan lehernya sendiri ke dalam tali gantungan yang sangat kuat. Keesokan harinya Aditya menerima telepon dari perwakilan M Corp yang menyatakan ketertarikan mereka untuk menyuntikkan modal segar ke dalam Aditya Group, asalkan Aditya bersedia melakukan pertemuan langsung dengan Dewan Komisaris. Mereka di lokasi yang sangat rahasia. Tanpa berpikir panjang, Aditya langsung menyetujui tawaran tersebut karena dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan terakhir baginya untuk menyelamatkan nama baik keluarganya dan juga harga dirinya di depan calon mertua yang sangat kaya. Dia segera menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan penuh harapan palsu tanpa menyadari bahwa dia baru saja melangkah masuk ke dalam sarang singa yang sedang menunggu untuk menerkam mangsanya dengan penuh amarah. Basari yang mendengar kabar tersebut merasa sangat lega dan kembali bersikap sombong dengan mengatakan bahwa Tuhan selalu berpihak pada orang-orang sukses seperti mereka dan akan menghukum orang-orang miskin seperti Arini yang telah menghilang. Dia bahkan berencana untuk mengadakan pesta besar untuk merayakan kesepakatan bisnis ini yang dia yakini akan membuat kekayaan keluarga mereka berlipat ganda dalam waktu singkat dan membuat mereka semakin disegani oleh kalangan atas. Keangkuhan mereka yang sangat luar biasa ini justru mempermudah langkah Arini untuk menghancurkan mereka karena mereka tidak memiliki kewaspadaan sedikitpun terhadap kemungkinan adanya serangan balasan dari orang yang pernah mereka sakiti. Secara sangat kejam, Arini mengakhiri hari itu dengan mengunjungi kamar putranya dan mencium kening bayi kecil itu dengan penuh kasih sayang, sambil membisikkan janji bahwa keadilan akan segera ditegakkan secara penuh bagi mereka berdua nantinya. Dia merasa sangat puas dengan kemajuan rencananya, dan dia tahu bahwa sebentar lagi seluruh dunia akan melihat siapa sebenarnya sosok Arini Mahardika yang sesungguhnya, yang memiliki kekuatan untuk mengubah takdir seseorang hanya dengan satu tanda tangan saja. Kegelapan malam seolah menjadi saksi bisu bagi kebangkitan seorang ratu yang telah lama tertidur dan sekarang telah bangun untuk merebut kembali apa yang menjadi hak miliknya dengan cara yang sangat elegan. Lampu-lampu di Istana Mahardika terus menyala terang sepanjang malam, menunjukkan bahwa aktivitas persiapan untuk langkah besar berikutnya sedang dilakukan oleh ratusan staf ahli yang bekerja tanpa henti di bawah perintah langsung dari sang pewaris. Arini berdiri di balkon kamarnya menatap ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan, sambil membayangkan ekspresi wajah Aditya saat dia menyadari bahwa wanita yang dia buang adalah pemilik dari seluruh hidupnya. Sekarang, setiap detik yang berlalu membawa Aditya semakin dekat pada kehancuran total, dan Arini sama sekali tidak merasakan belas kasihan sedikit pun karena dia tahu bahwa orang-orang seperti Aditya harus mendapatkan pelajaran hidup yang sangat berharga. Aditya melangkah masuk ke dalam lobi gedung perkantoran M Corp yang sangat megah dengan dinding kaca setinggi langit yang memantulkan cahaya matahari pagi, Violet New Serlungling, menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Dia mencoba merapikan setelan jas mahalnya yang kini terasa sedikit longgar karena beban pikiran yang sangat berat selama beberapa hari terakhir ini akibat krisis finansial yang melanda perusahaannya secara tiba-tiba tanpa peringatan. Jantungnya berdegup kencang saat melihat para staf profesional yang berlalu lalang dengan sangat cepat, menunjukkan efisiensi kerja yang luar biasa tinggi yang belum pernah dia lihat sebelumnya di kantor miliknya yang sekarang sedang andartia, kacau balau sekali. Di dalam benaknya yang penuh dengan ambisi buta, Aditya masih merasa bahwa dirinya adalah seorang pengusaha hebat yang hanya sedang mengalami sedikit nasib buruk yang bisa segera diatasi dengan suntikan modal besar dari investor. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa setiap langkah yang dia ambil di atas lantai marmer yang sangat mengkilap ini sebenarnya sedang membawanya masuk lebih dalam ke dalam jaring laba-laba yang telah ditenun dengan sangat rapi oleh Arini.
Rasa percaya dirinya yang berlebihan membuatnya merasa bahwa dia pantas mendapatkan bantuan dari perusahaan internasional sekelas M Corp, karena dia menganggap bisnis keluarganya memiliki potensi yang sangat luar biasa besar bagi masa depan ekonomi. Sekretaris eksekutif yang mengenakan pakaian sangat formal menyapa Aditya dengan senyuman yang sangat profesional, namun terasa sangat dingin dan tidak memiliki kehangatan sama sekali di balik tatapan matanya yang sangat tajam itu. Dia mengantar Aditya menuju sebuah ruang pertemuan di lantai paling atas yang memiliki pemandangan seluruh kota yang sangat indah, namun terasa sangat mengintimidasi bagi siapapun yang tidak memiliki mental yang kuat. Di dalam ruangan tersebut sudah menunggu beberapa pria dengan wajah tanpa ekspresi yang memegang tumpukan dokumen legal yang akan menentukan nasib masa depan Aditya Group dalam waktu beberapa jam ke depan di meja perundingan yang sangat luas. Di sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di balik dinding kaca satu arah, Arini duduk dengan tenang sambil mengamati ekspresi wajah mantan suaminya melalui layar monitor beresolusi tinggi yang menampilkan setiap gerak-gerik Aditya. Dia melihat betapa pria itu tampak sangat gelisah meskipun dia berusaha keras untuk menyembunyikannya di balik kata-kata manis dan janji-janji bisnis yang sebenarnya sudah tidak memiliki nilai apapun di mata para investor cerdas. Arini merasa sangat puas melihat mangsanya sudah berada di posisi yang tepat untuk diberikan umpan terakhir yang akan mengunci seluruh aset berharga miliknya ke dalam kendali penuh keluarga besar Mahardika secara legal dan sah. Perwakilan dari M Corp mulai membacakan syarat-syarat investasi yang sangat ketat termasuk klausul mengenai pengalihan seluruh hak suara Dewan Komisaris jika perusahaan gagal mencapai target laba dalam waktu 3 bulan pertama setelah kontrak ditandatangani. Aditya merasa sedikit ragu saat mendengar syarat tersebut, namun rasa takut akan kebangkrutan yang sudah berada di depan mata membuatnya kehilangan kemampuan untuk berpikir secara jernih mengenai konsekuensi jangka panjang dari keputusan yang diambilnya. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki pilihan lain selain setuju karena semua bank besar sudah menutup pintu pinjaman bagi perusahaannya akibat laporan keuangan yang sangat buruk dan penuh dengan manipulasi data yang sangat tidak profesional. Dengan tangan yang sedikit bergetar, karena tekanan psikologis yang sangat hebat, Aditya akhirnya mengambil pulpen berlapis emas itu dan membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen kontrak yang akan menjadi awal dari kehancuran totalnya kelak. Dia merasa seolah-olah beban berat di pundaknya telah terangkat sedikit tanpa menyadari bahwa dia baru saja menyerahkan kunci gerbang rumahnya kepada musuh yang paling dia benci. Namun paling tidak dia kenali sekarang ini. Para perwakilan M Corp saling bertukar pandang dengan arti yang sangat mendalam sementara Arini di balik layar tersenyum kemenangan karena salah satu tahap paling krusial dalam rencana pembalasan dendamnya telah berhasil diselesaikan dengan sangat sempurna. Sementara itu di rumah mewahnya Basari sedang sibuk memesan layanan catering kelas 1 untuk pesta pertunangan Aditya dan Clarissa yang rencananya akan diadakan dengan sangat megah untuk menunjukkan status sosial mereka. Dia merasa sangat bangga karena merasa bahwa doa-doanya telah dikabulkan dan keberuntungan selalu berpihak pada orang-orang yang memiliki derajat tinggi seperti keluarganya yang sangat terhormat di mata masyarakat sekitar lingkungannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan kabar mengenai Arini yang menghilang karena baginya wanita itu hanyalah masa lalu yang memalukan yang harus segera dihapus dari ingatan sejarah keluarga besar mereka agar tidak merusak citra publik yang dibangun dengan susah payah. Arini berdiri dari kursi kerjanya dan melangkah menuju jendela besar yang menampilkan langit senja yang berwarna kemerahan, seolah melambangkan darah dari para pengkhianat yang akan segera tumpah di medan perang bisnis yang kejam. Dia merasa kekuatannya kembali pulih dengan sangat cepat, bukan hanya karena dukungan materi dari keluarganya, tetapi juga karena rasa sakit hati yang telah berubah menjadi energi positif untuk menegakkan keadilan sejati. Dia mengingat kembali saat-saat dia harus memohon bantuan medis untuk bayinya,
dan bagaimana Aditya menolaknya dengan penuh penghinaan yang sangat membekas di dalam sanubarinya yang terdalam, hingga sekarang ini tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Kabar mengenai kondisi bayinya yang semakin sehat dan tumbuh dengan sangat baik di bawah pengawasan tim medis terbaik di dunia memberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi Arini di tengah kesibukannya menjalankan misi pembalasan. Dia telah memberikan nama yang sangat indah bagi putranya yang mencerminkan kekuatan dan kemuliaan keluarga Mahardika. Agar kelak dia tumbuh menjadi pria yang memiliki integritas tinggi dan tidak pernah meremehkan orang lain. Arini berjanji bahwa dia akan membangun kembali kerajaan bisnisnya menjadi lebih besar lagi, agar putranya memiliki warisan yang sangat kuat dan tidak akan pernah mengalami penderitaan yang sama seperti yang pernah dialami oleh ibunya di Atekluso Matema. Masa lalu, Aditya kembali ke rumah dengan wajah yang berseri-seri dan langsung memeluk ibunya sambil memberikan kabar gembira bahwa M-Corp telah resmi menjadi mitra strategis mereka dengan nilai investasi yang sangat fantastis bagi masa depan perusahaan. Mereka berdua merayakan kesuksesan semu tersebut dengan membuka botol sampahnya termahal sambil membayangkan bagaimana mereka akan segera kembali menjadi raja di dunia bisnis dan menyingkirkan semua pesaing yang pernah meremehkan kekuatan finansial mereka. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa uang yang masuk ke rekening perusahaan sebenarnya adalah dana talangan yang dirancang khusus untuk memicu audit menyeluruh yang akan mengungkap semua kejahatan pajak dan pencucian uang yang telah dilakukan. Arini juga telah menyewa agen intelijen swasta yang paling andal untuk melacak setiap aset pribadi yang disembunyikan oleh Aditya dan ibunya di luar negeri agar tidak ada satupun harta yang tersisa nantinya. Dia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang miskin yang tidak memiliki tempat berteduh dan harus berjuang setiap hari hanya untuk mendapatkan sepotong roti sebagai makanan pokok untuk bertahan hidup di dunia. Setiap detail mengenai pengeluaran Basari untuk kemewahan yang tidak perlu terus dicatat dan akan dijadikan sebagai bukti tambahan di pengadilan untuk memperkuat gugatan ganti rugi yang akan diajukan oleh tim hukum Arini dalam waktu sangat dekat. Clarissa yang merupakan calon istri baru Aditya mulai merasa curiga dengan banyaknya orang asing yang sering terlihat mengawasi kediaman keluarga Aditya, namun dia terlalu sombong untuk menanyakan hal tersebut secara langsung kepada kekasihnya. Dia hanya peduli dengan status sosial yang akan dia dapatkan setelah menikah dengan pewaris Aditya Group, tanpa menyadari bahwa dia sebenarnya sedang melompat ke dalam kapal yang sedang tenggelam di tengah samudra yang luas. Keinginannya untuk menguasai harta keluarga Aditya akan segera sirna saat dia mengetahui bahwa perusahaan tersebut sebenarnya sudah menjadi milik orang lain melalui skema akuisisi rahasia yang dilakukan oleh pihak M-Corp di bawah perintah Arini. Setiap pagi Arini menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari laporan pasar global dan melakukan simulasi serangan terhadap sektor-sektor usaha yang masih dikuasai oleh keluarga mantan suaminya agar tidak ada celah bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Dia juga mulai menjalin komunikasi kembali dengan para relasi bisnis lama ayahnya yang selama ini menghormati nama besar Mahardika dan bersedia membantu Arini dalam misi untuk membersihkan nama baik keluarganya di mata publik. Dukungan dari para tokoh berpengaruh ini semakin memperkuat posisi Arini sebagai pemain kunci dalam peta persaingan bisnis nasional yang selama ini didominasi oleh pria-pria yang sering meremehkan kemampuan intelektual dari seorang wanita. Dalam salah satu dokumen teknis yang dikirimkan oleh M-Corp kepada Aditya terdapat sebuah pesan tersembunyi berupa inisial kecil yang sebenarnya merujuk pada kode rahasia keluarga Mahardika yang hanya dipahami oleh anggota internal saja. Aditya yang tidak teliti tentu saja melewatkan detail kecil tersebut dan langsung menyetujui semua lampiran tambahan tanpa membacanya secara saksama karena dia merasa sudah sangat aman dengan perlindungan dari investor raksasa itu. Ketidaktelitian ini akan menjadi senjata makan tuan yang sangat mematikan karena lampiran tersebut berisi surat kuasa penuh bagi M-Corp untuk mengambil alih manajemen operasional perusahaan
jika terjadi sedikit saja keterlambatan. Dalam pelaporan rutin bulanan yang diwajibkan secara hukum, Arini menutup laptopnya dengan perlahan dan bersandar di kursi kerjanya sambil menatap langit malam yang penuh bintang dengan perasaan yang sangat damai. Karena dia tahu bahwa hari esok akan membawa kabar buruk bagi musuhnya. Dia tidak merasa terburu-buru untuk mengakhiri segalanya karena dia ingin menikmati setiap detik dari proses penghancuran mental dan finansial yang sedang dialami oleh Aditya dan ibunya yang sangat jahat itu di kehidupannya. Baginya pembalasan dendam yang terbaik adalah melihat musuhnya kehilangan segala sesuatu yang mereka cintai secara perlahan hingga mereka menyadari betapa berharganya kejujuran dan ketulusan dalam menjalin sebuah hubungan antar sesama manusia di dunia yang fana ini. Di dalam hatinya yang paling dalam, Arini merasa bahwa kekuatan terbesarnya bukanlah uang atau kekuasaan yang dia miliki sekarang, melainkan rasa cinta yang sangat besar kepada putranya yang menjadi alasan utama baginya untuk bangkit kembali. Dia berjanji bahwa dia akan selalu melindungi anak itu dari segala macam bahaya dan akan memberikan pendidikan yang terbaik agar dia menjadi pribadi yang mulia dan dihormati oleh semua orang di sekitarnya nanti. Dengan dukungan penuh dari keluarga besar Mahardika Arini, siap menghadapi babak baru dalam hidupnya sebagai seorang ibu tunggal yang sangat tangguh dan seorang pemimpin bisnis yang memiliki visi masa depan yang sangat jelas dan berani. Seiring berjalannya waktu, tekanan dari pihak M Corp terhadap Aditya Group semakin meningkat dengan permintaan laporan data yang sangat mendetail dan audit lapangan yang dilakukan secara mendadak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada pihak manajemen perusahaan tersebut. Aditya mulai merasa stres dan sering kehilangan kesabaran saat menghadapi para auditor yang sangat teliti dan tidak bisa disuap dengan cara apapun karena mereka adalah tenaga profesional terbaik yang disewa langsung oleh Arini. Dia mulai menyadari bahwa bantuan yang dia terima tidak semudah yang dia bayangkan sebelumnya. Namun, dia sudah terjebak terlalu dalam di dalam perjanjian kontrak yang memiliki ikatan hukum sangat kuat bagi masa depannya. Acara pesta yang direncanakan oleh Basari akhirnya dilaksanakan dengan sangat meriah di sebuah hotel bintang 5. Namun suasana di dalam hati Aditya terasa sangat hampa dan penuh dengan kekhawatiran yang sangat mendalam sekali. Dia melihat ibunya yang terus memamerkan perhiasan baru kepada tamu undangan sementara dia sendiri harus terus menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dari para mitra bisnis mengenai rumor keretakan finansial yang mulai tersebar di kalangan media massa. Dia merasa seolah-olah semua kemewahan di sekitarnya hanyalah sebuah fata morgana yang bisa lenyap dalam sekejap jika dia tidak mampu memenuhi tuntutan dari pihak M Corp yang semakin lama semakin terasa sangat menekan bagi dirinya. Tanpa diduga Arini mengirimkan sebuah karangan bunga mawar hitam ke lokasi pesta dengan kartu ucapan tanpa nama yang berisi kalimat singkat mengenai waktu yang terus berjalan menuju sebuah akhir yang sudah ditentukan oleh takdir ilahi. Aditya yang menerima bunga tersebut langsung merasa bulu kuduknya berdiri karena dia merasakan kehadiran seseorang yang sangat dia takuti, namun dia tidak tahu siapa orang itu sebenarnya yang sedang mempermainkan perasaannya sekarang. Dia mulai merasa bahwa bayang-bayang masa lalunya bersama Arini mulai menghantui setiap langkahnya. Meskipun dia sudah berusaha keras untuk melupakan wanita itu dan memulai hidup baru dengan kemewahan yang dia miliki sekarang dalam hidupnya. Malam itu Arini berdiri di balkon rumahnya sambil menatap ke arah hotel tempat pesta Aditya berlangsung dengan senyuman yang sangat penuh arti dan penuh dengan rencana besar yang akan segera dia laksanakan dengan segera dia Artia. Dia tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari badai yang akan menghancurkan segalanya dan dia siap untuk menjadi pusat dari badai tersebut yang akan menyapu bersih semua ketidakadilan yang pernah dia alami sebelumnya. Keadilan sedang berada di jalurnya. Dan Arini adalah sang eksekutor yang tidak akan memberikan pengampunan sedikit pun kepada mereka yang telah menghancurkan hatinya dan merenggut kebahagiaannya. Sebagai seorang ibu yang baru melahirkan anak, Aditya duduk dengan gundah di kursi kerjanya yang sangat mewah sambil memandang tumpukan dokumen yang menunjukkan kegagalan kontrak-kontrak vital perusahaannya
dalam 1 pekan terakhir ini secara berturut-turut. Setiap dering telepon di atas meja Jati itu sekarang terdengar seperti suara lonceng kematian yang menandakan akhir dari kejayaan semu yang selama ini dia banggakan di depan khalayak ramai. Dia tidak mengerti mengapa semua mitra bisnis lama tiba-tiba berpaling dan menolak untuk memperpanjang kerja sama strategis tanpa memberikan alasan yang masuk akal atau dapat diterima oleh akal sehatnya sebagai pemimpin perusahaan yang selama ini merasa sangat berkuasa. Tekanan finansial yang sangat berat ini mulai menggerogoti stabilitas emosional Aditya yang biasanya selalu tampil penuh percaya diri di hadapan bawahannya maupun di depan ibu kandungnya yang sangat menuntut kemewahan. Pihak manajemen dari M Corp secara terus-menerus mengirimkan tim auditor untuk memeriksa setiap detail transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan miliknya dengan tingkat ketelitian yang sangat mengintimidasi mental staf akuntansi. Dia merasa seolah-olah ada tangan raksasa yang tidak terlihat sedang mencekik leher perusahaannya secara perlahan, namun pasti, hingga dia merasa sangat sulit untuk bernapas dalam ketidakpastian yang sangat mencekam ini setiap hari dalam ruang kerjanya. Di tengah keputusasaan yang melanda dirinya, sebuah undangan berlapis tinta emas untuk acara gala penggalangan dana internasional tiba-tiba datang sebagai secercah harapan yang sangat dia butuhkan untuk menyelamatkan reputasinya saat ini. Acara tersebut akan dihadiri oleh para elit bisnis kelas atas dan investor global yang memiliki pengaruh sangat besar dalam menentukan arah pergerakan pasar modal di seluruh penjuru wilayah Nusantara yang sangat luas. Aditya berharap dapat bertemu dengan pimpinan tertinggi dari M Corp secara langsung di sana untuk membujuk mereka agar memberikan kelonggaran persyaratan investasi yang saat ini sangat memberatkan jalannya roda bisnis keluarga besarnya yang sedang mengalami kegoncangan yang sangat hebat. Di sisi lain kota yang penuh dengan intrik ini, Arini sedang mempersiapkan kehadirannya di acara gala tersebut dengan bantuan tim penata gaya profesional yang didatangkan khusus dari Paris oleh keluarganya. Dia memilih gaun malam hitam pekat dengan potongan yang sangat berkelas yang menonjolkan aura kemewahan serta kekuasaan yang selama ini dia sembunyikan di balik sosok istri yang penurut dan sangat sederhana. Riasan wajahnya dibuat sangat tegas untuk memberikan kesan wanita yang sangat mandiri dan tidak mudah untuk ditaklukkan oleh siapapun yang berani mencoba mengganggu ketenangan hidupnya yang baru saja dia bangun kembali dengan penuh perjuangan yang sangat melelahkan. Arini menatap pantulan dirinya di cermin besar yang berbingkai emas sambil membayangkan bagaimana ekspresi wajah Aditya saat mereka berdua bertemu di tengah kerumunan orang-orang kaya yang penuh dengan kemunafikan itu nanti. Rasa sakit yang pernah dia rasakan di rumah sakit umum saat menerima surat cerai telah berubah menjadi perisai baja yang melindungi hatinya dari segala bentuk belas kasihan terhadap mantan suaminya tersebut. Dia tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari permainan psikologis yang sangat mendebarkan, karena dia akan menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya pemilik sah dari kekayaan keluarga besar Mahardika yang sangat legendaris dan sangat dihormati oleh semua orang. Suasana di dalam aula hotel berbintang 5 itu sangat gemerlap dengan dentingan gelas kristal dan alunan musik klasik yang dimainkan secara lembut oleh kelompok orkestra ternama di atas panggung yang megah. Aditya datang bersama Clarissa yang mengenakan gaun merah yang sangat mencolok karena dia ingin menunjukkan bahwa keluarganya masih memiliki daya beli yang sangat tinggi meskipun sedang dilanda badai krisis ekonomi. Mereka berdua menyapa beberapa rekan bisnis dengan senyuman yang sangat dipaksakan sambil terus mencari keberadaan sosok penting yang dikabarkan akan mewakili kepentingan M Corp dalam acara yang sangat prestisius dan penuh dengan persaingan gengsi yang sangat ketat di antara para elit. Tiba-tiba seluruh perhatian hadirin teralihkan ke arah pintu utama saat seorang wanita dengan keanggunan yang luar biasa masuk dengan dikawal oleh barisan pria tegap yang mengenakan setelan jas hitam. Wanita itu memancarkan aura kepemimpinan yang sangat kuat sehingga membuat orang-orang di sekitarnya secara tidak sadar
memberikan jalan baginya untuk melangkah menuju barisan depan yang khusus diperuntukkan bagi tamu istimewa. Aditya merasa jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat ketika melihat wanita tersebut karena dia merasa sangat familiar dengan cara wanita itu berjalan, namun dia tidak mampu menghubungkannya dengan ingatan tentang istrinya yang dulu dianggap tidak berdaya dan sangat lemah sekali olehnya. Ketika mereka berpapasan di dekat meja buffet yang penuh dengan hidangan mewah, Arini sengaja memperlambat langkahnya dan memberikan tatapan yang sangat dingin, namun penuh dengan teka-teki kepada Aditya yang berdiri mematung. Clarissa mencoba menarik perhatian Arini dengan memperkenalkan dirinya sebagai calon nyonya besar dari Aditya Group, namun Arini hanya menanggapinya dengan sebuah senyuman tipis yang sangat merendahkan martabat wanita sombong tersebut. Suara Arini terdengar sangat merdu, namun mengandung ketegasan yang luar biasa saat dia berkata bahwa nama besar sebuah perusahaan tidak akan bertahan lama jika dibangun di atas landasan kebohongan dan pengkhianatan yang sangat keji terhadap pasangan hidup yang sangat tulus. Kata-kata Arini tersebut membuat Aditya merasa sangat tersinggung sekaligus ketakutan karena dia merasa bahwa wanita ini mengetahui rahasia pribadinya yang paling kelam yang selama ini dia simpan rapat dari dunia luar. Dia mencoba untuk mengajak wanita itu berbicara lebih lanjut, namun Arini segera berbalik dan pergi bergabung dengan kelompok pengusaha minyak yang sangat berpengaruh yang sedang menunggu kehadirannya di sudut ruangan. Rasa penasaran yang sangat besar bercampur dengan kecemasan mulai menghantui pikiran Aditya yang mulai menyadari bahwa lawan yang dia hadapi kali ini bukanlah sembarang orang melainkan raksasa keuangan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkannya dalam waktu sekejap saja dengan satu kata. Sepanjang sisa acara tersebut Aditya tidak bisa lagi berkonsentrasi pada pembicaraan bisnis karena matanya terus mengikuti gerak-gerik wanita misterius yang dia anggap sebagai ancaman paling nyata bagi kelangsungan hidup keluarganya. Saat ini, dia melihat bagaimana para menteri dan pejabat tinggi negara memperlakukan wanita itu dengan sangat hormat. Seolah-olah dia adalah seorang ratu yang memiliki kendali penuh atas kebijakan ekonomi di wilayah tersebut. Clarissa yang merasa diabaikan mulai mengeluh dan mengajak Aditya untuk segera pulang karena dia merasa tidak nyaman dengan suasana yang menurutnya terlalu kaku dan penuh dengan persaingan yang tidak sehat bagi kesehatan mentalnya yang sangat dangkal dan penuh dengan rasa haus akan pujian. Di dalam mobil kepulangannya, Arini melepaskan sarung tangan sutranya dan menatap ke arah luar jendela dengan perasaan yang sangat puas, karena dia telah berhasil mengguncang kestabilan mental Aditya tanpa harus mengungkapkan identitas. Dia menikmati momen ketika dia melihat ketakutan di mata mantan suaminya yang dulu selalu memandangnya dengan penuh penghinaan, dan rasa rendah diri yang sangat tidak beralasan bagi seorang manusia yang mulia. Arini tahu bahwa benih keraguan yang dia tanamkan malam ini akan tumbuh menjadi ketakutan yang akan melumpuhkan setiap pengambilan keputusan strategis Aditya di masa depan yang akan semakin penuh dengan kesulitan finansial yang sangat berat bagi kelangsungan bisnis keluarganya yang sudah mulai keropos. Dia memberikan perintah kepada Anton untuk segera mempercepat proses penyelidikan mengenai penggelapan pajak yang dilakukan oleh ibu mertuanya karena dia ingin memberikan tekanan tambahan kepada keluarga tersebut dari jalur hukum pidana. Arini tidak ingin memberikan celah bagi mereka untuk bernapas karena dia tahu bahwa orang-orang yang licik seperti Basari akan selalu mencari cara untuk bangkit kembali jika tidak dihancurkan secara total. Langit malam yang gelap seolah mendukung rencananya yang sangat dingin ini sementara dia mulai merancang langkah berikutnya untuk mengambil alih kepemilikan gedung utama milik Aditya Group yang selama ini menjadi simbol keangkuhan keluarga. Mantan suaminya di tengah-tengah keramaian pusat kota yang sangat padat. Kesunyian di dalam mobil mewah itu hanya dipecahkan oleh suara laporan intelijen yang dibacakan oleh asisten pribadinya mengenai penurunan nilai saham Aditya Group yang mencapai titik terendah dalam 10 tahun terakhir ini. Arini tersenyum tipis sambil mengusap layar ponselnya yang menampilkan foto bayinya
yang sedang tertidur dengan sangat damai di bawah penjagaan ketat para pengawal keluarga Mahardika yang sangat setia sekali. Dia merasa bahwa setiap tetes air matanya di masa lalu sekarang telah terbayar dengan kekuatan yang dia miliki untuk menentukan nasib orang lain yang pernah berani menyakitinya tanpa merasa berdosa sedikit pun di dalam hati mereka yang sangat kotor dan penuh keserakahan. Kehancuran harga saham perusahaan tersebut di Bursa Efek menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan analis keuangan yang memprediksi bahwa perusahaan itu akan segera dinyatakan pailit jika tidak ada keajaiban besar yang terjadi. Arini memantau pergerakan pasar tersebut melalui layar monitor di ruang kerjanya yang sangat canggih, sambil memberikan instruksi untuk terus melakukan penjualan saham secara besar-besaran guna menekan harga lebih dalam lagi. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada investor lain yang berani mendekati perusahaan milik Aditya karena risiko kerugian yang sangat tinggi dan ketidakpastian hukum yang sedang menyelimuti seluruh aset berharga milik keluarga pengkhianat tersebut. Sekarang ini di dunia bisnis global yang sangat kompetitif. Di kediaman keluarga Aditya yang mulai terasa suram, Basari sedang marah-marah kepada para pelayan karena beberapa fasilitas mewah di rumah tersebut mulai dikurangi operasionalnya akibat keterlambatan pembayaran tagihan listrik dan air. Dia merasa sangat terhina karena selama ini dia selalu hidup dalam kemewahan yang berlebihan tanpa pernah memikirkan bagaimana caranya mengelola keuangan keluarga dengan bijak dan penuh tanggung jawab yang benar. Aditya yang baru pulang dari acara gala hanya bisa terdiam 1000 bahasa saat melihat ibunya terus mengoceh mengenai reputasi keluarga yang mulai tercoreng di mata para tetangga dan juga rekan-rekan sosialitanya yang sangat gemar bergosip mengenai kegagalan finansial yang dialami orang lain. Clarissa yang awalnya berharap akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih mewah setelah menikah dengan Aditya, mulai merasa gelisah dan merasa bahwa dia telah salah dalam memilih pasangan hidup untuk masa depannya nanti. Dia mulai mencari informasi mengenai identitas wanita misterius yang mereka temui di acara gala sebelumnya, karena dia merasa bahwa wanita itu adalah kunci utama dari semua permasalahan yang sedang mereka hadapi saat ini. Namun semua upayanya untuk mendapatkan informasi tersebut selalu menemui jalan buntu karena tim keamanan keluarga Mahardika telah menutup semua akses informasi pribadi mengenai Arini dari jangkauan publik maupun dari pihak-pihak yang dianggap memiliki niat yang sangat buruk sekali terhadap mereka semua. Arini menghabiskan waktu luangnya dengan menggendong putranya di taman belakang rumahnya yang sangat luas, sambil menceritakan kisah-kisah perjuangan hidup yang penuh dengan nilai-nilai moral yang sangat tinggi dan penuh dengan makna. Dia ingin putranya tumbuh menjadi sosok yang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya secara mental dan memiliki empati yang besar terhadap sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan hidup. Rasa cinta yang dia berikan kepada anaknya menjadi obat penawar bagi segala rasa sakit hati yang pernah dia alami selama menjalani masa-masa sulit bersama keluarga Aditya yang sangat tidak menghargai keberadaannya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu kandung yang sah. Keesokan harinya sebuah rapat darurat diadakan di kantor pusat Aditya Group yang dihadiri oleh seluruh jajaran direksi dan pemegang saham minoritas yang mulai merasa cemas dengan masa depan investasi mereka di perusahaan. Aditya mencoba memberikan penjelasan yang meyakinkan mengenai bantuan dana dari M-Corp, namun argumennya dipatahkan oleh salah satu direktur yang menemukan adanya kejanggalan dalam klausul perjanjian yang telah ditandatangani oleh Aditya. Suasana rapat menjadi sangat tegang dan penuh dengan saling tuduh antara satu sama lain, sementara Aditya merasa kehilangan wibawanya di depan orang-orang yang selama ini selalu tunduk dan patuh pada setiap perintah yang dia berikan di masa lalu yang penuh dengan kejayaan palsu. Arini menerima laporan hasil rapat tersebut dari mata-matanya yang berada di dalam perusahaan dan dia tertawa kecil saat mengetahui bahwa benih perpecahan internal di dalam perusahaan Aditya sudah mulai berbuah dengan lebat.
Dia kemudian memanggil Baskara untuk segera menyiapkan dokumen pengambilalihan aset secara paksa berdasarkan klausul gagal bayar yang sudah mulai aktif karena perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pelaporan tepat waktu yang disepakati. Arini merasa bahwa saatnya untuk menarik jaring yang sudah dia tebar semakin dekat. Karena dia ingin mengakhiri permainan ini, sebelum Aditya memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke luar negeri dengan membawa sisa harta yang masih ada pada dirinya saat ini di rumahnya. Malam itu Aditya mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan di mana dia melihat Arini berdiri di tengah api yang berkobar sambil memegang sebuah timbangan keadilan yang sangat besar dan sangat berat. Dia terbangun dengan keringat dingin yang membanjiri seluruh tubuhnya dan dia merasa bahwa ada kekuatan gaib yang sedang mengawasi setiap langkahnya di dalam kegelapan kamar tidurnya yang terasa sangat sunyi. Aditya mulai meragukan kewarasannya sendiri karena bayang-bayang wajah Arini yang dulu sangat lembut, sekarang berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan dan penuh dengan aura kemarahan yang siap untuk menghisap seluruh energi kehidupannya yang tersisa saat ini juga tanpa sisa sedikit pun. Kesadaran mulai muncul di benak Aditya bahwa investor raksasa M-Corp mungkin hanyalah sebuah jebakan yang sengaja dipasang untuk menjeratnya ke dalam lubang kehancuran yang tidak memiliki dasar sama sekali bagi masa depannya. Dia mencoba untuk menghubungi perwakilan M-Corp untuk melakukan negosiasi ulang, namun semua panggilannya dialihkan ke mesin penjawab otomatis yang menyatakan bahwa semua urusan bisnis sekarang hanya dapat dilakukan melalui jalur hukum. Rasa putus asa yang sangat mendalam mulai menguasai hati Aditya yang menyadari bahwa dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan arus besar yang sedang menyeretnya menuju kehancuran total yang sangat memalukan bagi nama besar keluarganya yang selama ini sangat sombong sekali. Arini berdiri di jendela ruang kerjanya sambil menatap fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur dengan perasaan yang penuh dengan semangat baru untuk segera menyelesaikan misi sucinya dalam menegakkan keadilan bagi dirinya. Dia tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang sangat bersejarah karena dia akan mengirimkan surat resmi pengambilalihan gedung kantor pusat Aditya Group sebagai langkah awal dari penyitaan seluruh aset milik keluarga. Dunia akan segera mengetahui bahwa Arini Mahardika bukanlah wanita lemah yang bisa diinjak-injak melainkan seorang pemimpin sejati yang mampu menghancurkan musuh-musuhnya dengan kecerdasan strategi yang sangat luar biasa dan tidak tertandingi oleh siapapun yang berani mencoba untuk melawannya secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Pagi hari di kantor pusat Aditya Group terasa sangat mencekam karena desas-desus mengenai kebangkrutan massal telah menyebar ke seluruh penjuru ruangan hingga ke telinga para karyawan yang paling rendah jabatannya sekalipun. Aditya duduk di balik meja kerjanya dengan mata yang sangat sembab karena tidak bisa tidur semalaman memikirkan cara untuk menutupi semua lubang hutang yang semakin menganga lebar setiap detiknya. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang berkomplot untuk menjatuhkannya dari puncak kejayaan yang selama ini dia banggakan dengan penuh kesombongan di depan teman-temannya yang sekarang mulai menjauhinya secara perlahan, namun sangat pasti sekali. Tiba-tiba, pintu ruangan kerjanya terbuka dengan sangat keras, tanpa ada peringatan dari sekretarisnya, yang biasanya selalu sigap, menghalangi siapapun yang ingin masuk tanpa janji temu terlebih dahulu. Seorang wanita dengan pakaian bisnis yang sangat elegan dan sangat mahal, melangkah masuk dengan penuh percaya diri, diikuti oleh beberapa pria yang membawa koper-koper berisi dokumen hukum yang sangat tebal. Aditya terpaku di kursinya saat melihat wanita itu adalah orang yang sama yang dia temui di acara gala. Namun kali ini dia tidak mengenakan cadar dan wajahnya terlihat sangat jelas sekali. Kemarahan meledak di dalam dada Aditya saat dia menyadari bahwa wanita di depannya adalah Arini yang dulu sangat dia hinakan. Arini berdiri di depan meja Aditya dengan tangan bersedekap dan sebuah senyuman yang sangat mematikan terpancar dari bibirnya yang dipulas dengan lipstik berwarna merah darah yang sangat berani tersebut.
Dia tidak memberikan kesempatan bagi Aditya untuk berbicara melainkan langsung melemparkan setumpuk dokumen yang berisi bukti penggelapan dana perusahaan dan manipulasi pajak yang telah dilakukan selama bertahun-tahun ini. Suara Arini terdengar sangat dingin saat dia mengatakan bahwa mulai detik ini seluruh aset Aditya Group telah dibekukan oleh otoritas berwenang atas permintaan M Corp yang merupakan pemilik mayoritas dari semua surat utang yang telah ditandatangani oleh Aditya sebelumnya. Wajah Aditya berubah menjadi sangat pucat pasi seperti mayat saat dia mencoba membaca dokumen-dokumen tersebut dengan tangan yang gemetar hebat karena dia tahu bahwa hidupnya kini sudah berada di ujung tanduk. Dia mencoba untuk membela diri dengan mengatakan bahwa semua itu adalah fitnah yang kejam. Namun Arini segera mengeluarkan rekaman suara yang berisi percakapan Aditya dengan manajer keuangannya saat merencanakan korupsi tersebut. Kebenaran yang sangat pahit itu sekarang terpampang dengan sangat jelas di depan matanya dan tidak ada lagi jalan keluar bagi Aditya untuk bisa melarikan diri dari jeratan hukum yang sudah dipersiapkan secara sangat matang. Di saat yang bersamaan Basari masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang sangat marah. Karena dia baru saja diusir dari butik mewah langganannya karena kartu kreditnya ditolak secara otomatis. Dia berteriak histeris saat melihat Arini berada di sana dan mulai mencaci maki Arini dengan kata-kata yang sangat kasar. Seolah-olah dia masih memiliki kekuasaan atas wanita hebat itu. Namun langkahnya terhenti saat salah satu pengacara Arini memberikan surat perintah penyitaan atas rumah mewah mereka dan semua perhiasan yang saat ini sedang dikenakan oleh Basari dengan penuh kesombongan yang tidak pada tempatnya lagi. Sekarang, Basari jatuh terduduk di lantai sambil menangis meraung-raung karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua kemewahan yang dia miliki akan segera lenyap dalam waktu yang sangat singkat dan sangat memalukan. Dia memohon kepada Arini untuk memberikan belas kasihan, namun Arini hanya menatapnya dengan pandangan yang sangat datar tanpa ada rasa simpati sedikit pun di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Arini mengingatkan Basari tentang bagaimana dia diperlakukan di rumah sakit saat baru saja melahirkan dan bagaimana keluarga tersebut menolak untuk membantu biaya pengobatan bayinya yang sedang berjuang demi nyawanya sendiri. Berita mengenai penggerebekan kantor Aditya Group segera menyebar ke seluruh media massa nasional dan para jurnalis mulai berdatangan untuk mengambil gambar serta meliput drama kehancuran keluarga kaya raya yang selama ini sangat sombong. Citra publik yang selama ini dijaga dengan sangat ketat oleh Aditya dan ibunya sekarang hancur berkeping-keping di depan mata seluruh rakyat yang merasa sangat puas melihat keadilan sedang ditegakkan bagi mereka. Para mantan mitra bisnis yang dulu dipuja oleh Aditya sekarang berbalik menyerang dan menuntut pengembalian modal mereka dengan ancaman hukum yang sangat serius dan tidak bisa dianggap remeh oleh pihak manapun. Clarissa yang mendengar kabar tersebut segera datang ke kantor bukan untuk memberikan dukungan moral melainkan untuk memutuskan hubungan pertunangannya dengan Aditya secara sepihak agar dia tidak ikut terseret dalam skandal tersebut. Dia melemparkan cincin tunangannya ke arah Aditya dengan rasa jijik yang sangat nyata dan mengatakan bahwa dia tidak sudi menikah dengan pria bangkrut yang akan segera mendekam di dalam penjara. Pengkhianatan dari wanita yang dia cintai membuat Aditya semakin terpuruk ke dalam jurang keputusasaan yang sangat dalam. Sementara Arini hanya menonton adegan tersebut dengan perasaan yang sangat puas dan sangat lega sekali. Arini kemudian memerintahkan tim keamanannya untuk membawa Aditya dan ibunya keluar dari gedung tersebut karena kepemilikan bangunan itu sudah resmi beralih ke tangan keluarga Mahardika yang selama ini menjadi musuh dalam selimut. Langkah kaki Aditya terasa sangat berat saat dia berjalan melewati kerumunan karyawan yang menatapnya dengan penuh kebencian. Karena mereka juga merasa tertipu oleh janji-janji manis mengenai bonus dan masa depan perusahaan. Kesombongan yang selama ini menjadi mahkota bagi keluarga Aditya sekarang telah berubah menjadi beban yang sangat menghimpit dan membuat mereka merasa sangat rendah di hadapan orang-orang yang pernah mereka tindas selama ini. Di dalam mobil yang membawanya kembali ke kediaman Mahardika Arini,
menerima telepon dari tim medis yang melaporkan bahwa putranya sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya yang sudah sangat stabil dan sangat sehat sekali. Berita ini menjadi penutup yang sangat indah bagi hari yang penuh dengan aksi pembalasan dendam yang sangat emosional dan melelahkan bagi jiwa dan raga Arini yang sudah berjuang sangat keras. Dia merasa bahwa misi utamanya untuk memberikan pelajaran berharga bagi keluarga Aditya telah berhasil dilaksanakan dengan sangat sukses dan tanpa ada hambatan yang berarti sedikit pun di dalam proses penyerangan finansial tersebut. Namun Arini belum merasa sepenuhnya puas karena dia ingin memastikan bahwa Aditya dan ibunya mendapatkan hukuman yang setimpal melalui jalur pengadilan yang jujur dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat yang mengikuti kasus ini. Dia meminta Baskara untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mengumpulkan bukti-bukti tambahan mengenai pencucian uang yang melibatkan beberapa pejabat korup yang selama ini menjadi pelindung bagi bisnis keluarga Aditya yang sangat curang. Arini ingin membersihkan seluruh jaringan korupsi tersebut agar tidak ada lagi pengusaha kecil yang menjadi korban dari keserakahan orang-orang seperti Aditya di masa depan yang akan datang nanti di dunia bisnis. Malam itu rumah mewah keluarga Aditya mulai dikosongkan oleh petugas pengadilan dan semua barang-barang berharga mereka diangkut ke dalam truk untuk segera dilelang guna menutupi sebagian dari kerugian para kreditur yang telah dirugikan. Basari hanya bisa memeluk tas bermereknya yang tersisa. Sementara dia harus rela pindah ke sebuah rumah, kontrakan kecil yang sangat sempit dan sangat jauh dari gaya hidup mewahnya yang dulu. Rasa malu yang sangat luar biasa mulai menyiksa batinnya. Setiap kali dia melihat wajahnya sendiri di cermin yang sudah tidak lagi dihiasi dengan perhiasan berlian yang sangat mahal dan sangat berkilauan tersebut. Aditya menghabiskan malam pertamanya di dalam ruang tahanan sementara sambil menunggu proses persidangan yang akan segera dimulai dalam beberapa minggu ke depan di pengadilan negeri yang sangat berwibawa bagi para pencari keadilan. Dia terus membayangkan wajah Arini yang penuh dengan kewibawaan dan dia menyadari betapa bodohnya dia karena telah membuang permata demi mengejar batu kerikil yang tidak memiliki nilai sama sekali dalam hidupnya. Penyesalan yang datang terlambat itu tidak lagi memiliki arti apapun karena nasi sudah menjadi bubur dan masa depannya sekarang sudah berada di tangan hukum yang akan memberikan keputusan yang sangat adil bagi semua pihak. Arini berdiri di kamar bayinya sambil mengelus pipi putranya yang lembut dan dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kebencian merusak masa depan anak tersebut meskipun dia baru saja menghancurkan ayah kandungnya. Dia ingin putranya tumbuh dengan melihat sosok ibu yang kuat, namun tetap memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang dan empati terhadap sesama manusia yang hidup di sekitarnya tanpa memandang status sosial mereka. Kekayaan keluarga Mahardika akan digunakan untuk membangun yayasan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak kurang mampu, agar keberuntungan yang dia miliki bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang membutuhkan bantuan di dunia. Keesokan harinya Arini mengadakan konferensi pers secara resmi untuk memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin baru dari konsorsium bisnis yang akan mengambil alih seluruh proyek-proyek mangkrak milik Aditya Group demi menyelamatkan ekonomi daerah tersebut. Dia berbicara dengan sangat tenang dan penuh dengan visi yang sangat jelas mengenai bagaimana cara membangun bisnis yang berintegritas dan transparan agar bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Penampilannya yang sangat memukau di depan kamera televisi membuat banyak orang terinspirasi oleh kekuatan dan ketangguhan seorang wanita yang mampu bangkit dari keterpurukan yang sangat dalam akibat pengkhianatan dari orang-orang yang sangat dicintainya. Baskara memberikan laporan bahwa semua bukti sudah sangat lengkap dan posisi hukum Arini sangat kuat, sehingga kemungkinan besar Aditya akan dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama atas semua kejahatan finansial yang telah dilakukannya. Arini hanya mengangguk pelan sambil menatap jadwal kegiatannya yang sangat padat, namun dia tetap menyisihkan waktu untuk berkumpul bersama keluarganya di akhir pekan nanti sebagai bentuk rasa syukur atas kemenangan ini. Dia merasa bahwa beban di hatinya sekarang sudah benar-benar terangkat
dan dia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya sebagai seorang pengusaha sukses yang dihormati dan seorang ibu yang sangat bahagia bersama putranya. Di sisi lain, Basari mencoba untuk menghubungi beberapa teman lamanya untuk meminjam uang, namun tidak ada satupun dari mereka yang bersedia mengangkat telepon atau membalas pesan singkat yang dikirimkan oleh wanita tersebut. Mereka semua menjauhi Basari karena tidak ingin dikaitkan dengan keluarga kriminal yang sedang menjadi pusat perhatian publik dan media massa yang sangat kejam dalam memberitakan setiap detail kehancuran mereka. Kesendirian yang mencekam mulai menyelimuti hari-hari Basari yang penuh dengan ratapan penyesalan atas kesombongan masa lalunya yang telah membawanya ke dalam lubang penderitaan yang sangat dalam dan sangat menyakitkan bagi harga dirinya. Arini juga telah menyiapkan program rehabilitasi bagi para karyawan Aditya Group yang kehilangan pekerjaan mereka agar mereka bisa segera mendapatkan pelatihan keterampilan baru dan bisa bekerja kembali di bawah naungan perusahaan Mahardika. Tindakan mulia ini semakin meningkatkan reputasi Arini sebagai pemimpin yang peduli dengan kesejahteraan orang banyak dan bukan hanya sekadar mengejar keuntungan pribadi semata di dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya. Dukungan dari masyarakat terus mengalir deras bagi Arini yang dianggap sebagai pahlawan bagi orang-orang kecil yang sering ditindas oleh para penguasa modal yang tidak memiliki hati nurani dan hanya mementingkan diri sendiri. Setiap detail dari rencana Arini berjalan dengan sangat presisi, seolah-olah dia adalah seorang konduktor orkestra yang sedang memimpin sebuah pertunjukan musik yang sangat harmonis dan sangat indah untuk didengarkan oleh telinga. Dia tidak membiarkan emosi pribadinya mengganggu profesionalitas kerjanya, sehingga setiap langkah yang diambil selalu didasarkan pada perhitungan yang sangat matang dan data-data yang sangat akurat yang dikumpulkan oleh tim ahlinya. Keberanian Arini dalam menghadapi musuh-musuhnya telah membuktikan bahwa kecerdasan strategis jauh lebih kuat daripada sekadar kekuasaan materi yang bisa lenyap kapan saja jika tidak dikelola dengan cara yang benar dan penuh dengan kejujuran moral. Persidangan pertama Aditya menjadi tontonan publik yang sangat menarik karena di sana terungkap semua kebohongan yang selama ini dia gunakan untuk menipu para investor dan bahkan istrinya sendiri secara sangat keji dan sistematis. Arini hadir di ruang sidang sebagai saksi utama dengan penampilan yang sangat bersahaja namun tetap memancarkan aura kekuasaan yang membuat Aditya tidak berani untuk menatap matanya secara langsung dalam waktu lama. Setiap kata yang diucapkan oleh Arini di depan hakim merupakan paku terakhir yang menutup peti mati karir bisnis Aditya dan memastikan bahwa dia akan membayar semua perbuatannya dengan harga yang sangat mahal sekali. Setelah sidang berakhir, Arini keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang sangat ringan dan dia menatap langit biru dengan senyuman yang penuh dengan kedamaian jiwa. Yang selama ini dia cari, dia tahu bahwa keadilan mungkin datang terlambat. Namun keadilan tidak pernah lupa untuk memberikan balasan yang setimpal bagi setiap tindakan manusia di muka bumi ini sesuai dengan apa yang mereka tanam. Arini Mahardika sekarang adalah simbol dari kebangkitan dan kekuatan yang akan terus bersinar terang di tengah kegelapan dunia bisnis, yang penuh dengan intrik dan persaingan yang terkadang sangat tidak manusiawi bagi para pelakunya. Suasana di ruang pertemuan utama gedung perkantoran yang pernah menjadi simbol keangkuhan keluarga Aditya, kini terasa sangat mencekam dan penuh dengan aura kegagalan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Para pemegang saham duduk dengan wajah tegang sambil menatap layar monitor yang menampilkan grafik penurunan nilai aset yang sangat drastis dan tidak masuk akal bagi sebuah perusahaan besar yang dulunya sangat berjaya. Aditya mencoba memperbaiki letak dasinya dengan tangan yang terus bergetar hebat. Sementara matanya mencari celah untuk memberikan pembelaan terakhir sebelum nasib perusahaannya diputuskan secara resmi oleh para petinggi yang hadir di Dunnati ruangan itu. Dalam hatinya yang paling dalam, Aditya masih menaruh harapan palsu bahwa investor misterius dari M-Corp akan muncul sebagai penyelamat yang akan memberikan keajaiban finansial di saat-saat terakhir pertemuan yang sangat menentukan ini.
Dia sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh skema investasi yang dia terima sebelumnya adalah sebuah jebakan maut yang dirancang secara sistematis untuk menariknya ke dalam lubang kehancuran yang sangat dalam dan sangat memalukan. Ibunya yang bernama Sari duduk di barisan belakang dengan wajah pucat pasi sambil terus menggenggam tas mewahnya. Seolah-olah benda materi itu masih bisa memberikan perlindungan dari badai hukum yang sedang mengintai mereka semua. Tiba-tiba pintu aula terbuka lebar dan suara langkah kaki yang sangat tegas menggema di seluruh ruangan membuat semua orang secara serentak menoleh ke arah sumber suara tersebut dengan penuh rasa ingin tahu yang sangat besar. Arini melangkah masuk dengan balutan setelan jas berwarna putih salju yang sangat elegan memancarkan aura kekuasaan yang sangat luar biasa dan sangat kontras dengan suasana suram yang menyelimuti ruang pertemuan tersebut. Tidak ada lagi jejak wanita lemah yang dulu sering dihina oleh keluarga Aditya, melainkan seorang pemimpin yang memiliki tatapan mata sangat tajam dan penuh dengan kecerdasan strategis yang mampu mengintimidasi siapapun di sekitarnya. Saat ini, Arini tidak duduk di barisan penonton melainkan langsung melangkah menuju podium utama di depan ruang rapat sementara. Para pengawal pribadinya berjaga dengan ketat di setiap sudut ruangan untuk memastikan keamanan sang tuan putri. Dia membuka sebuah map dokumen berwarna hitam dan mulai berbicara dengan suara yang sangat tenang, namun memiliki daya tekan yang sangat kuat, sehingga membuat seluruh hadirin terdiam 1000 bahasa karena terpesona. Dia menyatakan bahwa dia adalah pemilik sah dari seluruh saham mayoritas M Corp dan merupakan pewaris tunggal dari keluarga besar Mahardika yang selama ini dicari oleh dunia bisnis internasional karena kekayaan mereka yang sangat melegenda. Wajah Aditya berubah menjadi sangat pucat, seperti kain kafan, dan dia merasa seolah-olah seluruh pasokan oksigen di dalam ruangan itu tiba-tiba menghilang saat menyadari siapa sebenarnya wanita yang selama ini dia perlakukan. Dengan sangat keji, dia mencoba berdiri, namun kakinya terasa sangat lemas sehingga dia kembali jatuh terduduk di kursinya. Dengan ekspresi wajah yang penuh dengan rasa tidak percaya dan ketakutan yang sangat luar biasa hebatnya. Kenyataan bahwa istri yang dia buang secara kasar tepat setelah melahirkan adalah sosok yang memegang kendali penuh atas hidup dan matinya, sekarang merupakan sebuah ironi yang sangat menyakitkan bagi harga dirinya. Basari yang mendengar pengumuman tersebut langsung berdiri dan mencoba untuk mendekati Arini, sambil menangis tersedu-sedu dan memohon belas kasihan dengan kata-kata manis yang terdengar sangat palsu dan sangat memuakkan bagi siapapun. Dia mencoba untuk memeluk kaki Arini, namun segera dihalangi oleh petugas keamanan yang memintanya untuk tetap berada di tempatnya dan menjaga sikap sopan santun di depan pimpinan tertinggi perusahaan yang baru tersebut. Penyesalan yang dia tunjukkan sekarang sama sekali tidak tulus karena hanya didasari oleh rasa takut akan kehilangan gaya hidup mewah dan ancaman kemiskinan yang sudah berada tepat di depan pelupuk matanya. Arini mengabaikan sandiwara emosional tersebut dan mulai membacakan laporan hasil audit investigasi yang mengungkap semua praktik penggelapan dana yang dilakukan oleh Aditya dan ibunya selama 5 tahun terakhir ini secara sangat mendetail. Bukti-bukti yang dipaparkan di depan layar besar sangatlah kuat, mulai dari transfer rekening rahasia hingga pembelian aset pribadi yang menggunakan uang operasional perusahaan tanpa izin dari Dewan Komisaris yang sah secara hukum. Seluruh hadirin yang merupakan pemegang saham minoritas mulai melontarkan kemarahan mereka kepada Aditya karena merasa telah dikhianati oleh kepemimpinan yang sangat rakus dan sama sekali tidak memiliki integritas moral sebagai seorang pengusaha sukses. Pihak kepolisian dari Satuan Tugas Khusus Kejahatan Ekonomi kemudian masuk ke dalam ruang rapat atas perintah resmi dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penangkapan terhadap Aditya dan beberapa kaki tangannya yang terlibat langsung. Suasana menjadi sangat kacau saat Aditya mencoba untuk melarikan diri melalui pintu belakang, namun upayanya sia-sia karena seluruh gedung sudah dikepung oleh aparat keamanan yang sangat bersenjata lengkap dan sangat profesional. Dia hanya bisa pasrah,
saat tangannya diborgol di depan umum. Sementara kilatan lampu kamera dari para wartawan terus mengabadikan momen kejatuhan sang raja bisnis yang penuh dengan kebohongan dan juga pengkhianatan yang sangat kejam. Arini secara resmi menandatangani dokumen pengambilalihan seluruh aset pribadi keluarga Aditya termasuk rumah megah dan kendaraan mewah mereka sebagai bentuk kompensasi atas kerugian material dan imaterial yang telah diderita oleh pihak keluarga Mahardika. Dia menatap Aditya yang tertunduk lesu dengan pandangan yang penuh dengan ketegasan, namun tanpa ada rasa dendam yang meledak-ledak, karena baginya keadilan adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan kepala dingin. Dia ingin menunjukkan bahwa kekuasaan yang sejati bukanlah untuk menindas orang lain melainkan untuk melindungi kebenaran dan memastikan bahwa setiap tindakan jahat akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan hukum alam. Setelah semua pengkhianat dibawa pergi oleh pihak berwenang, Arini berdiri di podium sambil menatap satu persatu para pemegang saham yang dulunya sering menertawakan kemiskinannya saat dia masih menjadi menantu di keluarga tersebut. Dia menyatakan bahwa mulai hari ini perusahaan akan menjalani restrukturisasi total untuk menghapus semua pengaruh buruk dari manajemen lama yang korup dan tidak bertanggung jawab terhadap nasib para karyawan serta mitra kerja. Arini berjanji untuk memulihkan reputasi perusahaan di mata publik dengan menerapkan standar etika bisnis yang sangat tinggi dan transparan sehingga kepercayaan para investor dapat kembali pulih dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di masa depan nanti, kemenangan ini bukan hanya sekadar masalah harta atau kekuasaan saja. Bagi Arini melainkan sebuah pembuktian diri bahwa martabat seorang wanita tidak bisa dibeli atau dihancurkan oleh keangkuhan pria yang hanya mementingkan ego pribadi. Dia membayangkan masa depan putranya yang akan tumbuh di lingkungan yang jujur dan penuh dengan nilai-nilai luhur yang telah dia perjuangkan dengan air mata dan juga keringat selama masa-masa tersulit hidup. Arini tersenyum tipis saat melihat matahari mulai tenggelam, karena dia tahu bahwa hari esok akan membawa cahaya baru yang jauh lebih terang bagi perjalanannya sebagai seorang ibu sekaligus pemimpin yang sangat dihormati di dunia bisnis internasional. Di sisi lain, Basari yang sekarang sudah kehilangan segalanya hanya bisa duduk di sudut ruangan pengadilan sambil meratapi nasibnya yang malang tanpa ada satupun teman yang bersedia datang untuk memberikan dukungan. Semua kemewahan yang dulu dia agung-agungkan telah sirna dalam sekejap mata karena keserakahan yang tidak terkendali dan perlakuan buruknya terhadap menantu yang sebenarnya adalah malaikat pelindung bagi keluarganya yang tidak tahu diri itu. Dia kini harus menghadapi sisa hidupnya dalam kemiskinan dan rasa malu yang sangat mendalam karena seluruh masyarakat sudah mengetahui betapa busuknya hati nurani yang dia miliki selama ini di balik topeng kecantikan yang sangat palsu. Arini menutup rapat hari itu dengan memberikan instruksi kepada tim hukumnya untuk memastikan tidak ada celah bagi Aditya untuk mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman selama masa penahanannya di penjara nantinya dalam waktu dekat. Dia ingin memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan sampai ke akar-akarnya agar menjadi pelajaran bagi siapapun bahwa meremehkan seorang wanita yang sedang berjuang adalah sebuah kesalahan fatal yang akan membawa bencana besar. Dengan langkah yang sangat anggun, dia meninggalkan gedung perkantoran tersebut menuju mobilnya untuk segera kembali ke rumah dan memeluk putranya yang merupakan harta paling berharga yang pernah dia miliki di dalam seluruh perjalanan hidupnya yang penuh rintangan ini. Seiring dengan kepergian Aditya ke balik jeruji besi, banyak rahasia gelap lainnya mulai terungkap mengenai bagaimana dia dulu memanipulasi Arini agar mau menikah dengannya demi menutupi kekurangan finansial keluarga besarnya yang sudah mulai merosot. Arini merasa sangat mual saat membaca laporan intelijen tersebut. Namun dia juga merasa lega karena sekarang dia sudah terbebas secara total dari bayang-bayang pria yang sangat manipulatif dan sangat berbahaya tersebut. Dia menyadari bahwa setiap kejadian pahit di masa lalu adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk membentuknya menjadi wanita yang sangat tangguh
dan memiliki visi yang sangat luas bagi peradaban bisnis modern. Para wartawan yang berkumpul di luar gedung mencoba menghadang mobil Arini untuk meminta pernyataan. Namun dia hanya memberikan senyuman ramah tanpa membuka kaca jendela sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi keluarganya yang sangat dihormati. Dia tidak merasa perlu untuk memamerkan kemenangannya kepada media karena baginya kepuasan batin dari tegaknya keadilan jauh lebih penting daripada sekadar tepuk tangan dan pujian dari orang-orang yang hanya melihat keberhasilan dari luarnya saja. Arini fokus pada rencana jangka panjangnya untuk mengubah aset-aset yang telah dia sita menjadi pusat-pusat pelatihan kewirausahaan bagi para ibu tunggal yang sedang berjuang untuk menghidupi anak-anak mereka dengan cara yang halal dan mulia. Di dalam mobil, Anton memberikan laporan bahwa Clarissa telah melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari kejaran para kreditur yang menuntut pengembalian uang yang telah dia gunakan untuk gaya hidup mewahnya selama bersama Aditya. Arini hanya mengangguk pelan karena dia tahu bahwa pelarian Clarissa tidak akan bertahan lama mengingat jaringan intelijen keluarga Mahardika sudah menyebar luas di hampir setiap negara besar di seluruh dunia internasional. Cepat atau lambat Clarissa juga akan menghadapi konsekuensi hukum atas keterlibatannya dalam membantu Aditya menyembunyikan beberapa aset ilegal di luar negeri yang sekarang sudah mulai terlacak keberadaannya oleh tim detektif swasta yang sangat profesional. Malam itu Istana Mahardika tampak sangat terang benderang dengan lampu-lampu taman yang sangat indah, menyambut kepulangan sang putri yang telah berhasil menyelesaikan salah satu misi terpenting di dalam sejarah perjalanan hidupnya, yang sangat dramatis. Arini disambut oleh barisan pelayan yang setia, dan dia langsung menuju kamar bayi untuk melihat putranya yang sedang tidur dengan sangat pulas di bawah pengawasan perawat kesehatan yang sangat handal sekali. Dia mencium dahi anaknya dengan penuh rasa cinta dan bersumpah di dalam hati bahwa dia akan menjadi pelindung terbaik yang akan memastikan bahwa anak itu tidak akan pernah kekurangan kasih sayang sedikit pun nantinya. Arini kemudian duduk di ruang perpustakaan pribadinya sambil memegang sebuah foto lama saat dia masih sangat naif dan percaya pada janji-janji manis Aditya yang ternyata hanyalah sebuah racun yang sangat mematikan bagi jiwanya. Dia merobek foto tersebut secara perlahan sebagai simbol bahwa masa lalunya telah benar-benar berakhir dan sekarang dia siap untuk menulis babak baru yang penuh dengan kejayaan dan keberkahan bagi orang banyak. Rasa damai yang sangat dalam menyelimuti hatinya saat dia menyadari bahwa dia telah berhasil membalas dendam tanpa harus kehilangan jati diri dan nilai-nilai moral yang telah diajarkan oleh mendiang ayahnya sejak dia masih kecil. Setiap dokumen yang dia tanda tangani malam itu adalah sebuah langkah maju untuk membersihkan nama baik keluarganya dari segala macam fitnah yang sempat disebarkan oleh keluarga Aditya selama masa-masa pernikahan mereka yang sangat melelahkan tersebut. Arini juga memerintahkan untuk memberikan bonus tambahan kepada semua karyawan yang tetap setia bekerja di tengah badai krisis perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas mereka yang sangat luar biasa dan sangat menyentuh hati. Dia ingin membangun lingkungan kerja yang berbasis pada kekeluargaan dan kepercayaan, sehingga setiap orang merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk memajukan perusahaan menuju masa depan yang jauh lebih cerah dan sangat penuh dengan harapan baru. Keesokan harinya berita utama di setiap surat kabar nasional adalah mengenai jatuhnya kerajaan bisnis Aditya dan kebangkitan kembali dinasti Mahardika di bawah kepemimpinan seorang wanita yang sangat cerdas dan sangat berkarisma tinggi. Tersebut, banyak orang yang mulai mempelajari kisah hidup Arini dan menjadikannya sebagai inspirasi untuk tidak pernah menyerah, meskipun sedang berada di titik terendah dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka di tengah tantangan zaman. Arini menerima banyak tawaran untuk menjadi pembicara di berbagai forum ekonomi, namun dia memilih untuk tetap rendah hati dan fokus pada tanggung jawab utamanya sebagai ibu dan juga pemimpin dari ribuan karyawan yang bergantung padanya. Dia tahu bahwa tantangan di depan masih sangat banyak, namun dengan keberanian dan kecerdasan yang dia miliki,
Sekarang dia merasa sangat yakin bisa menghadapi apapun yang datang menghalangi langkah kakinya menuju puncak kesuksesan. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang sangat elegan dan sangat berkelas, sehingga tidak ada lagi yang berani meragukan kemampuan dari seorang Arini Mahardika dalam mengelola kekuasaan yang sangat besar dan sangat berpengaruh. Dia berdiri tegak sebagai simbol kemenangan bagi semua orang yang pernah ditindas dan menjadi bukti nyata bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar terang di tengah-tengah kegelapan yang sangat pekat. Sekalipun matahari pagi bersinar redup di balik jeruji besi penjara yang dingin dan berkarat, menciptakan bayangan panjang yang seolah-olah mengurung sisa-sisa harapan di dalam ruangan sempit yang berbau lembab dan pengap tersebut secara terus-menerus. Arini berdiri di depan pintu besi dengan langkah yang sangat tenang, namun penuh dengan wibawa yang tidak tergoyahkan oleh suasana mencekam yang menyelimuti seluruh area pusat penahanan sementara bagi para pelaku kejahatan ekonomi kelas berat di wilayah tersebut. Dia menatap ke depan dengan pandangan mata yang sangat jernih, seolah-olah dia sudah benar-benar melepaskan segala beban masa lalu yang pernah menghancurkan hatinya secara sangat kejam dan sangat tidak manusiawi bagi dirinya. Di seberang meja kaca yang tebal, Aditya duduk dengan kepala tertunduk lesu mengenakan seragam tahanan berwarna oranye yang tampak sangat kusam dan sangat tidak cocok dengan kulitnya yang biasanya selalu mendapatkan perawatan mewah setiap hari di salon ternama. Rambutnya yang dulu tertata sangat rapi, kini terlihat sangat berantakan, dan wajahnya dipenuhi dengan janggut tipis yang tidak terurus menunjukkan betapa hancurnya mental dan fisik pria yang pernah merasa sangat berkuasa di atas penderitaan istrinya sendiri. Dia tidak berani menatap mata Arini, yang sekarang memancarkan kekuatan seorang ratu yang telah berhasil merebut kembali seluruh kehormatan dan kejayaannya, yang sempat tercuri oleh keserakahan yang membutakan mata. Suara Arini terdengar sangat merdu namun mengandung ketegasan yang luar biasa. Saat dia mulai berbicara mengenai keputusan pengadilan akhir yang menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun bagi Aditya atas semua kejahatan finansial yang telah dilakukannya dengan sengaja. Tidak ada nada kemarahan dalam bicaranya melainkan hanya sebuah pernyataan fakta yang sangat dingin, yang membuat Aditya merasa seolah-olah jantungnya sedang diremas oleh tangan raksasa yang tidak terlihat, namun sangat mematikan bagi jiwanya yang sekarang sangat rapuh. Arini menegaskan bahwa mulai hari ini dia akan menghapus nama Aditya dari akta kelahiran putranya, agar anak tersebut tidak perlu menanggung beban malu dari seorang ayah yang sangat pengecut. Aditya mulai menangis tersedu-sedu sambil memohon ampunan kepada Arini karena dia menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya. Mulai dari harta kekayaan, status sosial, hingga keluarga kecil yang seharusnya menjadi pelabuhan cinta yang paling indah dalam hidupnya. Dia mengaku bahwa kesombongan dan pengaruh buruk ibunya telah membawanya ke jalan kegelapan yang menghancurkan semua masa depan cerah yang dulu pernah dia miliki saat masih bersama dengan Arini yang tulus mencintainya. Namun Arini hanya memberikan tatapan kosong karena baginya kata maaf sudah tidak memiliki arti lagi setelah semua pengkhianatan yang dilakukan Aditya saat dia sedang berada dalam kondisi paling lemah setelah proses melahirkan seorang anak di tempat lain yang sangat kumuh di pinggiran kota. Basari duduk di atas tempat tidur kayu yang sudah lapuk sambil menatap dinding tembok yang penuh dengan jamur dan noda hitam yang sangat menjijikkan bagi indera penglihatannya. Mantan nyonya besar yang dulu selalu memamerkan perhiasan berlian mahal itu, kini hanya mengenakan daster kain murah yang sudah robek di beberapa bagian, dan harus memasak mie instan setiap hari untuk menyambung hidupnya yang merana. Dia sering terbangun di tengah malam karena suara tikus yang berlarian di atas atap seng rumah kontrakannya yang sangat sempit dan bocor setiap kali hujan deras turun membasahi bumi yang penuh penderitaan ini.
Rasa malu yang sangat mendalam selalu menyiksa batin Basari setiap kali dia harus keluar rumah untuk membeli kebutuhan pokok karena para tetangga sering berbisik-bisik membicarakan kejatuhan keluarganya yang sangat memalukan di mata publik internasional. Tidak ada lagi teman-teman sosialita yang bersedia mengangkat teleponnya atau sekadar memberikan bantuan dana untuk membayar biaya pengacara yang sangat mahal guna membela putranya di persidangan tingkat banding yang akan datang nanti. Basari menyadari bahwa kutukan dari doa orang yang terzalimi telah menjadi kenyataan, dan dia harus menanggung semua akibat dari perbuatan jahatnya yang dulu sering meremehkan orang miskin tanpa memiliki rasa empati sedikit pun. Arini telah memutuskan untuk menyumbangkan seluruh aset rumah mewah milik keluarga Aditya yang telah disita untuk dijadikan sebagai panti asuhan dan pusat perlindungan bagi para ibu tunggal yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari suami mereka sendiri. Dia ingin tempat yang dulu penuh dengan energi negatif, dan kesombongan tersebut berubah menjadi sumber harapan baru bagi orang-orang yang sedang berjuang untuk bangkit dari keterpurukan hidup yang sangat menyakitkan bagi jiwa manusia. Dengan bantuan manajemen profesional dari M-Corp, proyek sosial ini berkembang sangat pesat dan mendapatkan banyak dukungan dari para dermawan yang terinspirasi oleh kebaikan hati dan ketegasan sikap seorang Arini Mahardika yang sangat berintegritas. Waktu terus berlalu hingga 3 tahun kemudian. Arini berdiri di puncak gedung pencakar langit Mahardika Tower yang baru saja diresmikan sebagai pusat kendali bisnis keluarga besarnya yang sekarang telah merambah ke sektor teknologi hijau dan energi terbarukan global. Dia terlihat sangat memukau dengan pakaian formal yang dirancang khusus untuk menunjukkan kepemimpinan wanita modern yang memiliki visi jangka panjang yang sangat kuat dan sangat peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Di sampingnya berdiri seorang anak laki-laki kecil yang sangat tampan dengan mata yang berbinar penuh kecerdasan, sedang memegang tangan ibunya dengan penuh rasa bangga dan rasa cinta yang sangat besar bagi sang pahlawan hidupnya. Putra Arini yang diberi nama Arya Mahardika tumbuh menjadi anak yang sangat santun dan berprestasi di sekolah internasional, terkemuka tanpa pernah mengetahui secara detail mengenai sisi gelap ayah kandungnya yang masih mendekam di dalam penjara yang sangat suram. Arini telah memastikan bahwa Arya mendapatkan pendidikan moral yang sangat kuat, agar dia tidak pernah menjadi pribadi yang sombong atau meremehkan orang lain, hanya karena memiliki kekayaan materi yang melimpah di sekitarnya. Dia ingin Arya menjadi pemimpin masa depan yang memiliki hati nurani yang bersih dan selalu mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi, agar warisan keluarga Mahardika tetap terjaga kemuliaannya, selamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Berabad-abad yang akan datang nanti, kabar mengenai kematian Basari di dalam kemiskinannya sampai ke telinga Arini melalui sebuah laporan singkat dari tim pengawas sosial yang dia tugaskan untuk memantau kondisi mantan ibu mertuanya tersebut selama masa hukuman sosial berlangsung. Arini hanya menarik napas panjang dan memberikan instruksi untuk memberikan pemakaman yang layak bagi wanita itu sebagai bentuk penghormatan, terakhirnya terhadap orang yang pernah menjadi bagian dari sejarah hidupnya yang sangat kelam tersebut. Dia tidak merasakan kegembiraan atas kematian musuhnya, melainkan hanya merasakan sebuah ketenangan batin, karena lingkaran kebencian dan dendam lama sekarang telah benar-benar tertutup secara permanen oleh kehendak takdir yang sangat adil bagi semua makhluk hidup di dalam penjara. Aditya yang mendapatkan kabar tentang kematian ibunya hanya bisa meratap di pojok sel yang gelap sambil memandangi potongan artikel koran yang menampilkan foto Arini dan Arya yang sedang tersenyum bahagia di acara pembukaan yayasan sosial. Dia menyadari bahwa dia telah melewatkan kesempatan untuk melihat tumbuh kembang putranya yang hebat hanya karena dia lebih memilih untuk mengejar kekuasaan semu yang ternyata sangat rapuh dan mudah hancur seperti bangunan pasir di tepi pantai. Penyesalan itu menjadi teman setianya setiap malam di dalam kesunyian jeruji besi yang dingin.
mengingatkannya bahwa waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan besar yang telah dia perbuat terhadap orang yang paling tulus. Arini sering mengadakan acara makan malam bersama para karyawan setianya di rumah utamanya yang megah untuk menjalin ikatan kekeluargaan yang erat dan memberikan apresiasi atas kerja keras mereka dalam memajukan visi besar perusahaan. Mahardika selama ini, dia selalu mengingatkan bawahannya bahwa kunci dari kesuksesan yang berkelanjutan adalah integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan bisnis maupun dalam kehidupan pribadi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral yang tinggi. Kepemimpinan Arini yang sangat inklusif dan empatik membuatnya sangat dihormati oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari pejabat tinggi negara hingga para pekerja kasar yang merasakan dampak positif dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang dia ciptakan dengan penuh kebijaksanaan dalam sebuah acara penghargaan internasional. Arini dinobatkan sebagai tokoh wanita paling berpengaruh di Asia karena keberhasilannya dalam melakukan transformasi bisnis dan dedikasinya yang tanpa henti terhadap isu-isu kemanusiaan serta keadilan sosial di berbagai wilayah konflik ekonomi. Saat memberikan pidato kemenangan, dia menceritakan sedikit tentang masa lalunya yang penuh dengan tantangan tanpa menyebutkan nama mantan suaminya secara spesifik. Namun pesan tentang kekuatan untuk bangkit kembali telah menyentuh hati jutaan orang di seluruh dunia. Dia menekankan bahwa setiap luka di masa lalu adalah sebuah pupuk yang akan membuat jiwa seseorang tumbuh menjadi lebih kuat dan lebih bercahaya jika dihadapi dengan keberanian serta iman yang sangat teguh kepada Tuhan. Setiap malam sebelum tidur, Arini selalu membacakan buku cerita bagi Arya, dan mereka berdua sering berdiskusi tentang nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam setiap kisah pahlawan yang mereka baca bersama di ruang perpustakaan yang hangat. Kehidupan Arini sekarang benar-benar lengkap dengan kehadiran seorang anak yang sangat mencintainya dan keberhasilan karier yang dia bangun dari puing-puing kehancuran rumah tangga yang dulu sangat menyakitkan bagi hatinya yang paling dalam. Dia merasa sangat bersyukur karena telah diberikan kekuatan untuk melewati semua badai kehidupan dengan kepala tegak dan hati yang tetap murni, meskipun dunia di sekelilingnya seringkali mencoba untuk mengubahnya menjadi sosok yang penuh dengan dendam. Anton yang telah mengabdi selama puluhan tahun di keluarga Mahardika merasa sangat bangga melihat nona mudanya sekarang telah menjadi seorang pemimpin yang sangat tangguh dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan besar bagi masa depan keluarga. Dia selalu siap siaga di samping Arini untuk memberikan dukungan moral dan memastikan bahwa segala kebutuhan rumah tangga maupun urusan bisnis berjalan dengan sangat lancar tanpa ada hambatan sedikit pun yang bisa mengganggu ketenangan mereka. Loyalitas Anton adalah salah satu pilar kekuatan bagi Arini dalam menjalankan misi sucinya untuk membersihkan dunia bisnis dari praktik-praktik kotor yang sering merugikan masyarakat kecil yang tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup kuat. Perusahaan M Corp kini telah menjadi standar emas bagi tata kelola perusahaan yang baik di seluruh dunia dan banyak universitas ternama yang menjadikan perjalanan hidup Arini sebagai studi kasus mengenai kepemimpinan strategis dan ketahanan mental seorang wanita. Arini sering diundang untuk memberikan kuliah umum bagi para mahasiswa muda, agar mereka memiliki semangat untuk terus berinovasi dan tidak pernah takut menghadapi kegagalan dalam proses pencarian jati diri mereka yang sebenarnya di dunia yang sangat kompetitif. Dia selalu berpesan agar mereka jangan pernah meremehkan siapapun karena setiap orang memiliki potensi besar yang mungkin belum terlihat dan bisa menjadi kunci perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia yang sangat luas ini. Kasus hukum Aditya akhirnya selesai secara total setelah semua upaya hukum yang dia ajukan ditolak oleh Mahkamah Agung karena bukti-bukti kejahatannya sudah terlalu kuat dan tidak bisa diganggu-gugat lagi oleh pihak pengacara manapun. Dia harus menghabiskan sisa masa mudanya di balik jeruji besi tanpa pernah merasakan kemewahan yang dulu dia banggakan.
Sementara hartanya yang tersisa habis digunakan untuk membayar denda negara dan kerugian para nasabah yang telah dia tipu. Aditya akhirnya menyadari bahwa kehidupan yang dia jalani dulu hanyalah sebuah fatamorgana yang penuh dengan kepalsuan. Dan sekarang dia harus menghadapi kenyataan pahit sebagai seorang narapidana yang sudah tidak memiliki masa depan lagi di luar sana kelak. Arini berdiri di balkon kantornya sambil menatap pemandangan kota yang penuh dengan lampu-lampu gemerlap di malam hari. Merenungkan betapa jauhnya dia telah melangkah sejak hari yang sangat kelam di rumah sakit umum beberapa tahun yang lalu. Dia merasa bahwa misi pembalasan dendamnya telah berubah menjadi sebuah misi pembangunan karakter bangsa melalui jalur ekonomi dan pendidikan yang jauh lebih bermakna bagi masa depan banyak orang di wilayah tersebut. Dengan senyuman yang sangat tenang, dia menutup bab lama dalam bukunya dan siap untuk menulis bab-bab baru yang lebih indah, penuh dengan cinta, kedamaian, dan keberkahan yang akan terus mengalir bagi semua orang di sekitarnya. Seiring dengan bertambahnya usia, Arya mulai menunjukkan bakat kepemimpinan yang luar biasa dan sering mendampingi ibunya dalam berbagai acara kunjungan lapangan ke panti-panti asuhan maupun pusat penelitian energi terbarukan yang dimiliki oleh keluarga besar Mahardika. Arini merasa sangat tenang melihat putranya tumbuh menjadi pribadi yang seimbang, memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, namun tetap memiliki kecerdasan emosional yang mampu merasakan penderitaan sesama manusia yang hidup di lingkungan sosial mereka. Dia tahu bahwa suatu saat nanti, Arya akan mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan ini dan akan membawa nama keluarga Mahardika menuju tingkat kejayaan yang jauh lebih tinggi lagi dari apa yang telah dia capai sekarang. Kegelapan masa lalu telah benar-benar sirna digantikan oleh cahaya terang dari keadilan yang telah ditegakkan secara sempurna melalui tangan dingin seorang wanita yang dulu pernah diremehkan oleh seluruh anggota keluarga mantan suaminya yang sangat serakah. Arini Mahardika telah membuktikan bahwa keanggunan dan kekuatan bisa berjalan beriringan untuk menciptakan sebuah perubahan besar yang memberikan dampak positif bagi dunia dan menjadi inspirasi abadi bagi setiap jiwa yang sedang mencari kebenaran. Kisahnya akan selalu dikenang sebagai bukti nyata bahwa kebaikan hati dan ketulusan niat akan selalu mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta dan pada akhirnya akan memenangkan setiap pertempuran melawan kejahatan yang ada di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Arini menggendong Arya yang mulai mengantuk dan membawanya ke kamar untuk tidur. Sambil membisikkan doa-doa keselamatan dan kebahagiaan bagi putranya, agar dia selalu berada di bawah lindungan cahaya kasih sayang yang tulus sepanjang masa hidupnya nanti. Dia menutup pintu kamar dengan sangat perlahan dan melangkah menuju ruang pribadinya untuk merenung sejenak dalam keheningan malam yang sangat damai. Merasa sangat puas dengan setiap keputusan yang telah dia ambil selama masa-masa tersulit hidupnya. Perjalanan panjang ini akhirnya mencapai pelabuhan akhir yang sangat bahagia, di mana keadilan telah dipenuhi dan cinta sejati kepada seorang anak telah menjadi kompas yang menuntunnya pulang ke jalan kemuliaan yang abadi bagi seluruh keluarga besarnya di masa depan